Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Wah, untuk semuanya, baik yang ada di sini maupun di belahan bumi lain di Indonesia ya. Dan selamat pagi untuk Sandra yang saat ini bergabung bersama kita dari Belgia. Kali ini dengan saya Jatmiko HW kembali di acara Belajar di Negeri Seberang. Nah, ini ceritanya ada tepuk tangannya ya. Ini kedua kalinya program ini kami jalankan dengan tujuan menjadi wadah berbagi pengalaman studi atau bekerja di luar negeri, serta tips-tips untuk dapetin beasiswa atau mungkin tambahannya survive di luar negeri ya. Nah, Perpus Bung Karno itu adalah sebuah lembaga yang bertujuan untuk menyebarkan pemikiran Bung Karno dan tokoh-tokoh bangsa lainnya. Dan sebagaimana kita tahu, para founding father kita itu adalah kaum intelektual yang belajar hingga ke negeri seberang. Sebut saja misal Muhammad Hatta, Tan Malaka, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan lain-lain. Bung Karno sendiri merupakan tokoh intelektual yang memiliki keinginan untuk belajar ke Belanda. Tetapi apa daya, restu ibu tidak ia dapatkan. Dan lebih memilih belajar dan berjuang dari negerinya sendiri. Episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan my very best friend ya, Sandra Tista Putri. Sandra ini seorang arsitek interior yang saat ini bekerja di Belgia. Dia lahir di Jakarta tahun 1992 tepatnya, masih masih muda ya hitungannya kira-kira ya. Terus masa kecilnya juga banyak dihabiskan di Jakarta hingga dia kuliah S1-nya di UI dan kemudian melanjutkan S2-nya di Edinburgh di Skotlandia. Dan kemudian sekarang berakhir bekerja di Belgia. Dulu beliau sempat mengajar di UI, kembalinya dari menuntut ilmu di Edinburgh sebagai asisten dosen. Kemudian selanjutnya dia memutuskan untuk ikut suaminya dan berkarir di Belgia. Oke, mari kita sambut Sandra. Gimana kabarnya? halo Jatmiko, terima kasih ya intronya. Alhamdulillah, kabarnya baik. Tapi maaf Eh, agak bindeng suaranya karena mulai musim dingin sekarang di sini. Jadi udah lagi musimnya flu. oke. Mm-mm. Ini menarik sekali ya, namamu tuh depannya X tuh. Sejarahnya gimana sih? Bisa cerita nggak sih? By the way, Jatmiko koneksinya kayaknya kurang bagus ya, Oh, agak putus-putus. gimana? Sekarang udah oke? Ya, sekarang sekarang oke. Oke. Ah, bisa cerita sedikit nggak nih kenapa namanya depannya huruf X nih San? Kenapa? Karena dulu dipikirnya aku akan jadi anak terakhir. Jadi namaku cuma ditambahin X aja dari nama kakakku. Taunya muncul lagi adik aku. Jadinya adik aku dikasih namanya Z gitu. Wah, sangat simpel sekali ya. Iya, Alasannya. tapi nama depanku itu nih, alhamdulillah sama orang tua itu cuma ada satu di dunia nama itu. Jadi kalau bikin username dimanapun pasti nggak ada yang punya. Nama apa tadi? Nama di Sandra nama. Tista itu pakai X eh, nama depanku itu cuma ada oke. satu. Jadi nggak ada yang punya lagi nama itu. Jadi kalau akun username di website manapun itu atau Ah, email atau apa itu nggak ada yang pasti available. oke. Ah, sebelum mulai juga bisa cerita sedikit gak sih sekarang tuh di Belgia itu arah arsitekturnya seleranya gimana sih? Sebelum nanti Wah, kita kalau lanjut. kalau arah oh ya lagi di sini tuh lagi trennya dan mudah-mudahan bukan sekedar tren ya, tapi jadi ke depannya kita memang Ah, mengadopsi arsitektur ini. Kita lagi hot-hotnya itu isu sustainability gitu. itu lebih Jadi ke arah mana gimana berarti? ya untuk green building, terus green Hmm. design juga kayak gitu, tapi bukan green cuma misalnya dikasih tumbuhan atau apa bukan, tapi kita gimana caranya mendesain atau membangun bangunan atau interior yang berkelanjutan gitu. Misalnya
nanti dia mau pindah ke gedung yang baru, itu desain yang lama tetap bisa kita pakai lagi, tetap bisa kita Oh, adaptasi, terus pengalihan fungsi bangunan seperti itu. Jadi bukan bangun bangunan baru ya, tapi lebih ke recycling gitu, lebih recycling yang memanfaatkan ini ya, ada. desain yang udah ada, cuma lebih di desain ulang seperti itu ya. Berarti Iya, lebih lebih adaptive dominan. reuse kalau di iya kalau di dalam bidang arsitektur dan interior itu ada istilah khususnya namanya adaptive reuse. Ya Oke, kebetulan itu ilmu yang aku pakai juga aku pakai. Aku pelajari juga sih oke kalau gitu. gitu eh, nanti dilanjutkan penjelasannya di presentasimu aja. Iya sih ya. Nah, sekarang Nanti ada sedikit. sekarang aku ini ya, persilakan untuk Sandra untuk memulai langsung aja presentasinya Baik. bagaimana Oke. kemarin dapat beasiswanya dan selanjutnya. Silakan Sandra. Baik. Baik, Miko. Sekali lagi selamat siang semuanya yang sudah bergabung di acara Zoom hari ini. Senang sekali bisa dikasih kesempatan untuk sharing pengalaman pada saat saya belajar dan juga bekerja di luar negeri. Ya, ini saya akan mulai sharing screen ya. Oke, tunggu sebentar. Share screen. Oke, Jatmiko boleh tolong dikonfirmasi apa sudah kelihatan kontennya? Sudah, aman. Sudah. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini ada agenda yang akan saya presentasikan. Itu pertama sedikit perkenalan. Jadi tadi emang Jatmiko sudah memperkenalkan sedikit, tapi saya juga mau sharing tentang riwayat pendidikan dan juga profesi saya sehingga nanti align dengan apa yang akan saya bahas di dalam presentasi ini. Kemudian bagian kedua itu kita akan bahas tentang pengalaman selama kuliah S2 di Edinburgh. Kemudian selanjutnya ada info mengenai beasiswa. Nanti ada beasiswa tentang di Inggris, di Scotland, dan juga untuk di negara Eropa lainnya. Dan yang terakhir tentang tips-tips untuk bekerja di Eropa nih, untuk yang tertarik ya, boleh banget pakai tips-tips ini. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Jadi ya diulang sedikit. Pendidikan saya itu dulu S1-nya Interior Arsitektur di Universitas Indonesia. Saya lulus tahun 2013. Kemudian saya mengambil master atau S2 di University of Edinburgh, di Edinburgh College of Art, itu dengan jurusan yang sama, Interior Architectural Design. Saya lulus waktu itu tahun 2016. Uh, di sebelah kanan ini ada foto kalau lagi kerja itu kurang lebih seperti itu ya sebagai interior designer. Jadi milih-milih material, terus juga gambar. Jadi pekerjaan yang sangat asik. Nah, untuk riwayat profesi 2013 sampai 2015 saya sempat mengajar di Universitas Indonesia sebagai fasilitator dan juga asisten dosen. Lalu setelah saya lulus master, saya kembali lagi ke Indonesia. Itu saya bekerja sebagai interior arsitek dan juga design lead. Nah, tapi pas COVID itu kan sedang banyak-banyaknya layoff ya. Kebetulan saya juga kena tuh layoff. Jadi apa ya, yang waktu itu merasa layoff, kena layoff juga jangan sedih karena saya juga ngalamin gitu. Nah, terus karena cari kerja di Indonesia waktu itu susah banget. Akhirnya nekat kita coba cari kerja di luar negeri gitulah sedikit background-nya. Ya alhamdulillah rezekinya ternyata di sini di Belgia. Nah, jadi semenjak tahun 2022 hingga sekarang profesi saya itu ibu dan juga interior arsitek. Jadi saya tetap melanjutkan karir saya gitu. Nah, buat yang belum familiar tentang apa sih interior arsitektur gitu dan kenapa saya mempelajari bidang ini dan apa yang menarik gitu. Jadi sedikit tentang interior arsitektur itu definisinya adalah ilmu yang memadukan arsitektur dan desain interior untuk membentuk ruang yang fungsional, estetik, dan terintegrasi struktur bangunan.
Nah, ada juga nih yang suka bingung, apa sih bedanya interior arsitektur dengan desain interior? Nah, ini akan saya jelaskan sedikit dengan contoh itu ya. Jadi kalau interior arsitektur itu selain kita berurusan dengan yang estetik estetik ya dari bangunan tersebut, dekorasi, struktur gitu ya dari ruang yang sudah ada, itu kita juga bisa melakukan perubahan secara struktural kepada bangunan. Jadi contohnya ini ya, ini sebuah gereja tua di kota Maastricht di Belanda. Jadi gereja ini tuh dialih fungsikan menjadi toko buku ini seperti yang di bawah nih. Nah, tugasnya interior arsitek dan juga arsiteknya dan juga teknik sipilnya itu merancang struktur baru di dalam bangunannya gitu. Jadi nanti ada riset mengenai struktur bangunan aslinya, terus beban yang bisa ditanggung bangunan asli tersebut seperti apa, dan nanti kita membantu dan juga mendesain ini struktur baru yang akan diimplementasikan kepada bangunan gitu. Jadi lebih technical daripada desain interior gitu. Nah, ini contohnya gereja di Maastricht ini yang sekarang sudah jadi toko buku. Kalau mau googling, ini namanya Dominikanen Bookstore. Ada di Maastricht. Saya udah pernah ke sana kebetulan. Cantik banget. Ini salah satu perpustakaan paling cantik di dunia. Terus contoh lain, ini kebetulan ada di Belgia, ini di rumah saya ini ada studio uh, cycling gitu, indoor cycling. Nah ini sama dia dari bangunan tua juga itu bisa dilihat. Jadi bangunan tua yang udah nggak difungsikan sama sekali, itu mereka alih fungsikan jadi gym, tempat olahraga, terus ada DJ-nya, ada musik, dipasang lighting-lighting yang seru gitu. Jadi bisa dipakai kembali. Jadi menarik banget bidang interior arsitektur itu. Nah, apa aja yang menarik ilmu struktur yang membedakan dari desain interior. Nah, itu juga holistic design. Jadi bagaimana kita benar-benar menggabungkan aspek-aspek bukan cuma dari visual aja, tapi juga bagaimana dapat menyentuh indera-indera lain dalam tubuh kita. Terus ya kebanyakan arsitektur itu juga menyentuh bangunan-bangunan tua yang bersejarah dan juga dilindungi. Jadi asik banget kalau yang suka sejarah dan suka arsitektur, suka gambar. Nah, itu bidang ini cocok. Nah, terus sama satu lagi adaptive reuse yang tadi saya udah jelasin sedikit. Sebetulnya di Indonesia itu bisa banget diterapkan adaptive reuse. Tapi ya gitu deh di Indonesia agak susah ya urusan bangunan-bangunannya. Jadi mudah-mudahan ke depan itu lebih mudah lagi sehingga di Indonesia itu kita nggak terlalu banyak bangun bangunan baru gitu. Lebih banyak mengalih fungsikan bangunan yang sudah ada. Karena itu juga lebih sustainable ya ke depannya. Nah, kemudian saya akan sharing di bagian kedua ini tentang pengalaman waktu menuntut ilmu di Edinburgh. Nah, ini ada sedikit waktu saya bersama teman-teman ya, ini di depan Edinburgh Castle. Kita foto di tengah-tengah kuliah gitu. Kenapa pilih Edinburgh gitu? Karena Edinburgh itu dia termasuk ke dalam UNESCO World Heritage Site. Jadi di Edinburgh itu ada dua bagian kota, ada Old Town dan juga ada New Town. Nah, dua-duanya itu masuk dalam UNESCO World Heritage Site karena hampir semua bangunan yang ada di Edinburgh itu dilindungi bangunan bersejarah. Jadi kalau misalnya mau dilakukan renovasi gitu atau pemugaran bangunan itu betul-betul harus mengikuti guidelines tertentu dan juga harus memiliki gitu. Nah, jadi di sini tuh kita bisa lebih banyak lihat pada saat belajar itu studi kasus yang nyata dan juga aksesibel gitu karena emang lokasinya udah di Edinburgh sendiri dan kalau kita pengen lihat contoh studi kasus itu sangat mudah gitu diakses karena semuanya bangunan tua yang dialihfungsikan seperti tadi kan gereja bisa jadi toko buku terus misalnya bekas tempat sembunyi tentara dulu jadi tempat fitness gitu. Jadi kita juga bisa belajar ide-ide unik apa sih yang udah dibangun di sana gitu. Nah, terus karena banyak gedung-gedung bersejarah yang dilindungi juga di sana, jadi kebutuhan konservasi dan pelestarian itu demand-nya tinggi untuk beriringan dengan modernisasi gitu. Jadi ya itu tadi kan alih fungsi gitu. Gimana supaya kita nggak menghancurkan bangunan itu, tapi bangunan itu tetap relevan dan dapat digunakan di masa sekarang. Nah, kemudian
Di Edinburgh itu program pendidikannya kuat dan sumber dayanya mendukung. Kebetulan di tempat saya kuliah ini di Edinburgh College of Art itu ada salah satu profesor yang kebetulan jadi pembimbing saya. Beliau itu salah satu yang ikut dalam penyusunan kurikulum arsitektur sedunia gitu. Dan beliau juga udah mengeluarkan beberapa buku berhubungan dengan interior arsitektur. Nah, kemudian di Edinburgh sendiri pada zaman tersebut, jadi mulai 2015 ya pada saat saya kuliah, itu isu sustainability dan urgensi lingkungan udah benar-benar ditekankan ya sama pemerintah setempat gitu. Jadi di sana kita udah mulai bisa belajar bagaimana sih bikin desain yang berkelanjutan, bagaimana sih kita membuat desain yang betul-betul cocok dengan konteks lingkungannya, dengan konteks kebutuhan manusianya, dan juga kebutuhan kotanya. Seperti itu. Nah, apa sih perbedaan kuliah di Indonesia dan di Edinburgh? Ini personal ya, jadi kalau yang saya alami, lingkungan belajarnya itu internasional dan challenging. Kenapa internasional? Karena betul-betul mahasiswa dari negara dunia ya itu datang ke sini untuk belajar ilmu tersebut gitu. Ini di kelas saya waktu itu benar-benar banyak banget. Ada yang dari itu, ada yang dari China, terus ada dari Qatar, ada dari Rusia, benar-benar dari belahan dunia manapun tuh ada gitu. Terus challenging, kenapa challenging? Karena di sini kita bisa melihat bagaimana sih budaya belajar juga dari teman-teman dari negara lain gitu. Jadi kalau misalnya di kelas itu kita bisa lihat, oh ini ada yang presentasinya bagus banget, atau ada yang skill grafisnya bagus banget, skill renderingnya bagus banget. Jadi kita terpacu gitu untuk selalu membuat yang lebih baik gitu. Dan kita juga bisa belajar satu sama lain. Nah, terus kemudian nyaman belajar di mana aja. Ini tuh betul-betul nyaman belajar di mana aja. Ini dulu di belakang tempat tinggal saya juga dekat kampus ini ada taman besar banget namanya The Meadows. Di sini memang tempatnya mahasiswa tuh pada belajar. Jadi kita tuh bisa sambil tiduran, sambil piknik, di outdoor. Jadi mau kerja kelompok atau kalian baca paper segala macam itu benar-benar asik di sini. Kita juga bisa belajar ya banyak di kayak di coffee shop yang cozy-cozy kayak gitu juga. Terus di kota sendiri kayak di pinggir-pinggir jalannya di taman-taman itu sediakan kayak meja piknik yang orang-orang nggak pakai buat belajar. Jadi bener-bener kayak nyaman banget belajar di mana aja. Tentunya karena suhunya juga ya, suhu ruangnya. Kalau di Indonesia mungkin kita nggak nyaman karena keringetan, panas, terik gitu kan. Tapi kalau di Edinburgh kebetulan suhunya enak, dingin gitu, tapi nggak kalau spring nggak dingin banget. Kalau summer juga panas, tapi nggak panas banget. Jadi lebih nyaman. Asalkan jangan belajar di luar pas winter, pas lagi bersalju itu freezing gitu, beku. Nah, terus di Edinburgh sendiri itu kita belajar mandiri dan survival. Karena ini juga tergantung orang-orang yang lain ya. Mungkin orang-orang yang lain juga udah ya kalau belajar mandiri di mana aja juga bisa, belajar survival di mana aja juga bisa. Ya tapi bedanya kalau misalnya kita ada di benua lain gitu ya, nggak di Indonesia. Beda kan kalau misalnya di Indonesia kita misalnya kuliahnya di Depok, kita ngekos di Depok, tapi orang tua kita misalnya tinggalnya di Jakarta. Nah itu kalau ada kebutuhan apa-apa, kayaknya gampang gitu kita tinggal telepon, ma pak aku butuh ini butuh itu gitu, itu cepat banget orang tua bisa kayak ngerespon kita, nolongin kita. Tapi kalau misalnya di Edinburgh gitu kan kita jauh banget gitu kan, jadi apapun kita belajar survival sendiri gitu, atau kita cari teman-teman yang juga bisa bantu gitu. Nah, terus interaksi dengan dosen lebih akrab. Ini juga sama ya. Kalau di Edinburgh itu nggak ada kayak apa ya, maksudnya kita tetap respect sama dosen ya, tapi nggak kaku gitu hubungan kita. Lebih kayak teman. Jadi misalnya kita pun mau asistensi sama dosen atau gimana, itu nggak jarang dosen itu bisa ngundang kita misalnya ke rumahnya, terus dia sambil sambil afternoon tea sama kita atau gimana. Jadi kayak kita lebih asik gitu untuk sharing progress, dia juga sharing ilmu. Jadi kayak nggak berasa belajar gitu, kayak lebih kayak ketukar pikiran, kayak ngobrol. Dan ini menurut saya sih cocok banget untuk
kreatif terutama ya, karena kalau misalnya kita under pressure atau kita stres, kadang-kadang ide kreatifnya tuh nggak muncul. Jadi kalau suasana yang lebih santai, lebih akrab sama dosen, kayaknya kita bisa lebih terbuka gitu ya. Nah, terus banyak riset dan studi kasus nyata yang mudah diakses. Itu seperti yang saya tadi jelaskan ya. Kalau mau lihat contoh-contoh itu kayak contoh desain interior arsitektur atau contoh arsitektur sendiri, pelestarian bangunan gimana, itu gampang banget. Kita benar-benar tinggal jalan 5 menit, 10 menit dari kampus tuh udah banyak banget di city center contoh-contoh bangunannya gitu. Jadi kapanpun dimanapun kita bisa. Terus lebih banyak tugas praktik. Nah, ini contoh salah satu ruang workshop di kampus ya. Jadi di sini kita tuh bener-bener sendiri bikin maket sendiri, terus motong-motong laser cut kita pakai mesinnya sendiri, terus gergaji sendiri gitu. Dulu kalau saya bandingin waktu saya kuliah S1 di UI, itu masih kurang banyak nih yang kayak begini. Tapi sekarang sih saya dengar dari teman-teman yang sekarang kuliah S1 di UI udah mulai banyak nih kegiatan-kegiatan praktik seperti ini ya, kayak belajar tentang konstruksi kayu, belajar bikin furnitur, segala macam. Sekarang udah lebih memadai fasilitasnya gitu. Tapi dulu nih 2015 di Edinburgh udah begini gitu. Jadi asik banget gitu kita bisa benar-benar terjun langsung bikin karya kita. Juga di situ ada senior-senior atau orang-orang dari bidang profesional yang udah siap bantu kita juga. Jadi benar-benar hands-on experience gitu. Terus tugas akhir kita itu berupa presentasi proyek gitu kan. Jadi di sini itu skripsi atau disertasi itu tidak wajib. Jadi ini bisa dilihat coba kalau misalnya kita punya presentasi graduate gitu ya, presentasi akhir semester atau akhir studi, itu kita formatnya seperti ini gitu. Jadi ada market, terus ada presentasi poster, segala macam. Jadi kita bukan bikin skripsi yang tebal-tebal gitu, tapi kita biasanya punya satu proyek besar yang kita lakukan selama 2 semester seperti itu. Nah, itu nanti ada tahap seperti desain research, terus kita juga kumpulin data, survei, ya survei bangunan atau survei itu. Terus nanti habis itu kita bikin desainnya, nanti ada konsultasi dan juga asistensi dengan dosen atau profesional di bidangnya ya. Misalnya waktu itu pengalaman saya ada beberapa arsitek yang ikut di dalam mata kuliah tersebut. Jadi kita bisa langsung belajar dari ahlinya gitu. Kita tahu bukan hanya ilmu teorinya aja, tapi kita juga belajar ilmu praktiknya seperti apa gitu. Nah, sedikit mengenai tugas akhir itu, dulu ini tugas akhir saya waktu di Edinburgh. Jadi dulu ini ada bangunan unik banget. Sebelah kiri ini itu dia gereja, tapi sebelah kanan itu bekas sekolah dokter hewan. Gitu. Nah, coba gimana kita memadukan dua fungsi bangunan yang karakternya beda seperti itu ya, tapi dijadikan satu bangunan dengan fungsi yang sama gitu. Dan kita juga enggak menghancurkan bangunan tersebut, tapi kita benar-benar memakai struktur aslinya, kemudian kita memasukkan sebuah struktur baru ke dalam bangunan tersebut gitu. Nah, ini saya nggak akan bahas detail, tapi nanti bisa dilihat sendiri kalau ada yang mau presentasinya nanti boleh saya share aja. Saya juga belajar tentang detail sandstone wall, segala macam hal-hal yang mungkin kalau saya di Indonesia nggak kepikiran gitu untuk belajar sampai segininya. Ini dulu saya bikin working space. Saya pulang dari Edinburgh ke Indonesia, ternyata di Indonesia itu lagi booming coworking space, tapi belum banyak yang tahu bikin bisnis model coworking space itu seperti apa, desainnya seperti apa. Jadi alhamdulillah pas pulang dari Edinburgh, saya kesempatan kerja dulu namanya Co-Hive atau EV Hive, itu salah satu coworking operator terbesar di Indonesia. Jadi saya kerja sama dengan mereka mendesain tipologi working space untuk di Indonesia gitu. Jadi alhamdulillah bisa banget dipakai ilmu yang saya pelajari di Edinburgh aplikasikan di Indonesia waktu itu. Nah, selain presentasi proyek ini, kita juga ada
pameran tugas akhir di London waktu itu. Jadi waktu itu again kita dikasih challenge sama kampus. Jadi kita dikasih satu hall kosong gitu. Nah itu bebas kita atur sendiri gimana layout presentasinya, layout displaynya. Jadi itu juga teamwork. Kalau bisa dilihat di sini semua mahasiswa dari kelas saya itu benar-benar hand to hand gitu, semuanya bantuin kita ngatur-ngatur, kita ngukur-ngukur semua pasang untuk display presentasi tugas akhir kita. Dan terus setelah itu nanti semua orang bebas gitu, ini free entrance waktu itu bisa bisa masuk ke tempat ini untuk lihat presentasi tugas akhir kita. Nah, terus selain presentasi dan pameran ini yang menarik juga waktu itu sebelum lulus itu ada yang namanya graduate interview. Jadi kita ada ngobrol selama 30 sampai 45 menit gitu dengan sivitas akademika. Biasanya itu dosen pembimbing kita, terus dekan dari fakultas atau ketua jurusan kita dan juga para praktisi di bidangnya ya seperti arsiteknya langsung atau interior arsitek atau interior desainernya langsung ya waktu dari Inggris gitu. Nah, itu kita ngobrol dengan mereka apa yang udah kita pelajarin, terus rencana karir apa. Jadi mereka juga bisa ngasih masukan ke kita sebaiknya setelah kita lulus itu jalur karir apa yang kita ambil gitu. Apakah kita mau ke arah akademik atau kita mau ke arah praktisi gitu. Jadi lebih clear karena kita juga dapat second opinion dari mereka ya. Mungkin kita udah punya wish tertentu kita pengen jadi dosen atau kita pengen jadi arsitek, pengen jadi desainer gitu. Tapi waktu itu senang juga bisa dengar pendapat dari beliau-beliau ini gitu sehingga menjadi input yang sangat bermanfaat ya untuk karir ke depannya gitu. Nah, berikutnya ini informasi mengenai beasiswa. Jadi pertama saya akan sharing dulu tentang beasiswa untuk studi ke UK dan juga ke Scotland. Nah, dulu waktu saya itu saya pakai beasiswanya LPDP. Nah, dulu itu ada bedanya nih tahapannya dengan yang sekarang. Dulu waktu zaman saya ikut LPDP itu seleksinya ada seleksi administrasi, seleksi substantif yaitu interview ya, dan fokus group discussion. Nah, kalau yang tahapan sekarang itu seleksi yang fokus group discussion itu udah nggak ada lagi. Jadi dia diganti dengan seleksi bakat skolastik. Mau sedikit sharing nih tentang fokus group discussion itu waktu itu menurut saya seleksi yang sangat unik dan bermanfaat ya karena selain kita juga dinilai tentang di administrasi kan berkas-berkas kita ya udah dilihat gitu terus substantif itu kan interview lebih ke motivasi kita ikut beasiswa ini apa motivasi lanjut studi itu apa. Nah kalau di fokus group discussion itu dilihat bagaimana kemampuan kita untuk bekerja sama atau terlibat dalam suatu kerja kelompok atau diskusi grup gitu ya, diskusi kelompok. Jadi waktu itu formatnya kita dikasih satu topik gitu, habis itu kita dikasih waktu 5 menit buat baca topiknya, habis itu kita dikasih waktu diskusi kayaknya 15 sampai 20 menit ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di topik tersebut, terus mencapai kesimpulan segala macam. Menurut saya waktu itu seleksi tahap ini tuh paling menarik karena kita juga jadi bisa belajar mengenai topik-topik lain selain bidang kita masing-masing ya. Karena waktu itu saya tuh dapat topik Minerva gitu ya. Benar-benar saya kayak di luar keahlian saya, tapi di sini kita juga tetap bisa kasih pendapat kita. Kita juga bisa dengar masukan dari teman-teman yang lain di grup tersebut gitu. Terus dilihat juga bagaimana sikap kita dalam diskusi, apakah kita mendominasi atau kita pasif, dengerin aja gitu, atau kita bisa menengahi jika terjadi argumen, atau kita bisa menarik kesimpulan dari diskusi tersebut. Jadi di sini tuh bisa kelihatan bagaimana interaksi kita gitu ya di apa dengan orang lain gitu, bukan cuma personal aja. Kebetulan ini berguna kalau pada saat nanti kita kuliah lagi itu ya, ya mau S1 atau S2 karena banyak banget format tugas yang dalam grup kerja kelompok. Jadi kalau di sini aja waktu seleksi kita udah lulus gitu, mudah-mudahan pas kuliahnya itu di sana kita nggak ada masalah gitu ya karena udah terbukti bahwa kita itu mampu terlibat dan berperforma baik dalam fokus group discussion. Nah, kalau yang sekarang ini udah nggak ada lagi, itu sekarang jadi seleksi bakat skolastik tuh seperti TPA ya. Jadi bener balik lagi ke kemampuan personal aja gitu.
Nah, kalau yang mau tahu informasi lengkapnya itu bisa cek di website LPDP ya untuk jadwalnya, jadwal seleksinya, terus berkas-berkas yang dibutuhkan apa aja gitu. Atau ada yang mau tanya-tanya lagi setelah presentasi ini juga boleh. Nah, yang kedua itu ada beasiswa chevening. Beasiswa chevening ini tahapannya lebih simpel. Hanya ada seleksi administrasi, kemudian interview biasanya online. Kemudian kalau kita dinyatakan lulus interview, kita bisa kasih offer dari university tujuan gitu untuk selanjutnya di-approve. Jadi ini ada namanya offer deadline. Jadi kalau sampai tanggal tertentu kita belum belum bisa ngasih offer dari kampus, itu kita juga bisa dinyatakan gagal gitu ya dalam beasiswa ini. Nah, informasi selengkapnya bisa dilihat di website Chevening. Ini saya juga kasih linknya, nanti bisa langsung diklik dan masuk ke websitenya. Terus kemudian ketiga ada Great Scholarship Indonesia yang ini disponsori oleh British Council. Kalau yang ini beasiswa khusus pasca sarjana gitu. Ini beasiswanya nggak 100%, dia itu berupa bantuan fee minimal 10.000 pound sterling gitu. Kalau beasiswa LPDP dan Chevening itu kita semuanya ditanggung sampai ke living cost semua itu kita ditanggung. Tapi kalau yang beasiswa ini itu hanya tuition fee aja gitu. Nah, di sini juga di website ini bisa dilihat bidang-bidang apa aja yang bisa ikut beasiswa ini dan kampus-kampus mana yang bisa disponsori oleh beasiswa ini. Nah, selain itu, selain UK dan Scotland, tentunya ada juga negara-negara menarik di Eropa yang biasanya jadi tujuan studi dan juga favorit dari mahasiswa-mahasiswi di Indonesia. Nah, ini contohnya ada pertama, ini Erasmus Mundus Joint Master Degrees atau EMJM. Nah, ini beasiswa yang paling populer sih. Di sini juga kalau saya ngobrol sama teman-teman di kantor itu kebanyakan mereka tadinya orang-orang yang ikut Erasmus dari negara lain gitu ya. Misalnya dia tinggal di Spanyol atau tinggal di Italia terus bisa end up bekerja di Belgia kayak gitu karena tadinya mereka ikut beasiswa ini gitu. Nah, itu terbuka untuk semua kewarganegaraan termasuk Indonesia. Terus yang unik kita bisa belajar di tiga universitas di Eropa sekaligus. Misalnya nih, semester pertama kita di Belgia gitu, terus nanti semester kedua kita bisa pindah ke Italia, terus nanti semester tiga di Belanda, kayak gitu. Jadi ada kesempatan belajar di negara yang berbeda, di culture yang berbeda, kayak gitu. Terus untuk beasiswa ini 100% dibiayai. Jadi tuition fee, visa, tiket, asuransi dan tunjangan bulanan semuanya di cover. Nah, kalau yang tertarik bisa cek websitenya Erasmus Mundus Master Degrees ini di link ini ya. Nah, terus yang kedua ada DAAD. Kalau ini beasiswa khusus untuk tujuan ke Jerman. Nah, ini terbuka untuk pelajar di Indonesia. Semuanya berhak mendaftar. Nah, biasanya untuk beasiswa ini tuh kekhususannya di bidang engineering, arsitektur, termasuk juga desain interior, konservasi, dan bidang-bidang terkait gitu ya. Tapi ya tujuannya itu cuma ke Jerman aja gitu. Nah, nanti boleh dicek di websitenya jadwal seleksinya kayak apa, terus seleksinya sendiri seperti apa, terus bidang-bidang bidang-bidang kekhususannya apa aja yang ada di Jerman gitu. Oke. Nah, selanjutnya saya mau sharing lagi nih sedikit tentang pengalaman bekerja di Eropa gitu. Mungkin banyak orang yang berpikir kayak apa sih kerja kerja di luar negeri kayak gitu kan. Jadi sebelum kita berangkat atau bekerja di Eropa sendiri, itu kita harus punya tipe visa kerja untuk di Eropa. Nah, ini ada dua skema gitu ya. Jadi yang pertama, kalau kamu akan ikut pasangan yang sudah atau akan tinggal dan bekerja di Eropa gitu. Kalau saya kasusnya yang ini kebetulan jadi nggak sesuai gitu ya tahapannya. Jadi kita bisa pakai yang namanya family reunification visa gitu, independennya pasangan kita gitu ya. Nah, di sini kita bisa dapat langsung unlimited work permit. Jadi kita bisa kerja nggak ada batasannya. Kamu mau kerja kayak
38 jam atau 40 jam seminggu itu nggak apa-apa, nggak ada batasnya. Jadi kamu punya hak yang sama dengan pasangan kamu gitu untuk bekerja di Eropa. Nah, untuk visa tipe ini itu diperbarui setiap tahun. Jadi setiap tahun nanti kita akan ke balai kota, kita apply residenya. Jadi nanti visanya itu diganti setelah masuk di stempel imigrasi, nanti namanya residence permit. Nah, ini si residence permitnya ini di-update setiap tahun, di-renew. Nah, kalau misalnya untuk di Belgia, itu kalau kita udah tinggal lebih dari 5 tahun di sini, itu kita bisa jadi permanent residence gitu. Jadi nanti kita punya hak yang sama seperti penduduk Belgia lokal gitu ya. Kita bisa beli properti, terus lebih banyak juga tunjangan yang bisa kita dapat dari pemerintah kayak gitu. Terus ada yang kedua, ini kalau kamu lewat jalur mandiri. Jadi kalau kamu benar-benar, misalnya kamu masih single gitu ya, atau misalnya kamu ya udah punya keluarga, tapi kamu nggak ikut pasangan kamu, tapi kamu yang inisiatif, oke aku mau coba kerja di Eropa gitu ya. Nah ini kamu bisa apply namanya work permit visa. Buat siapa sih work permit visa ini? Ini sebetulnya tujuannya untuk highly skilled workers. Jadi tenaga-tenaga khusus, tenaga ahli yang dibutuhkan oleh negara tujuannya gitu kan. Misalnya kamu bisa tips-tips saya sih, kamu bisa survei ya gitu ya, misalnya online gitu, atau kamu tanya chat GPT, kira-kira di negara tujuan apa sih tenaga ahli yang kurang gitu. Nah, kebetulan kalau misalnya cocok dengan expertise kamu, itu kemungkinan besar kamu bisa bisa terima kalau kamu apply di perusahaan yang tepat gitu ya dengan kebutuhan tenaga ahli juga gitu. Nah, tapi untuk highly skilled workers ini ada gaji minimal untuk mendapatkan visa tersebut gitu. Jadi nggak asal kamu dapat kerja aja gitu. Jadi kamu juga harus mencapai gaji minimal tertentu gitu supaya pihak pemberi visa itu yakin bahwa kamu akan mampu gitu untuk tinggal di negara tujuan gitu dan tidak akan menjadi beban beban negara gitu. Jadi um, ya cara juga kita nggak asal dapat gitu ya, harus lihat kalaupun kita udah dapat kerjanya kita juga negosiasi dengan perusahaan tersebut gitu, ini saya ada gaji minimal sekian sekian yang perlu dipenuhi gitu. Nah terus si perusahaannya sendiri itu juga harus menyediakan riset kenapa mereka harus hire tenaga ahli dari negara lain gitu. Kenapa mereka harus mendatangkan kita gitu? Mereka harus punya riset yang pakem dulu gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba, oh ya saya mau hire arsitek nih dari Indonesia gitu. Tapi nanti sama pemerintah dibilang lah di Belgia juga banyak gitu kan arsitek. Kenapa kamu harus hire yang dari Indonesia? Nah nanti company-nya harus bisa buktiin tuh melalui riset gitu ya berjangka gitu. Ini mereka udah misalnya mereka udah hiring 1 tahun ke belakang, tapi misalnya nggak menemukan arsitek atau desainer dengan kekhususan ilmu ABC kayak gitu. Terus udah hiring sekian lama tapi kandidatnya kurang pas kayak gitu. Atau misalnya udah sempat nge-hire tapi performanya kurang pas seperti itu. Nah, terus untuk dapat work permit visa ini kita juga udah harus dapat kontrak kerja gitu. Jadi kita nggak bisa apply ini sebelum dapat kerja. Jadi itu sangat penting. Jadi dapat kerjanya dulu, terus betul-betul ticking all the boxes kayak kita dapat gaji minimal sesuai gitu. Kalau bisa jangan minimal ya. Bagus ya sih sampai gaji yang oke gitu. Terus nanti baru kita visa. Nah, biasanya kita itu baru bisa apply ini kalau sudah direkomendasikan oleh perusahaan tujuan. Nah, nanti perusahaan itu juga bisa bantu kita gitu ya untuk urus work permit ini gitu. Ada yang betul-betul dibantu sama pemberi kerjanya, ada yang asistensi aja. Jadi semuanya kita mandiri ngurusin, tapi mereka jika kita butuh dokumen apa gitu mereka bisa kasih, bisa bantu gitu ya. Nah, bahasa berlaku kontrak kerja. Jadi dilihat juga kamu dapat kontrak kerja yang durationnya itu yang limite, yang tertentu gitu ya. Misalnya kamu cuma dikontrak 2 tahun atau 4 tahun gitu. Atau yang undetermined itu jadi masa kontrak kerja yang selamanya. Jadi nggak ada waktu tertentu. Jadi sebetulnya tuh mirip ya di sini sama di Indonesia kayak kayak PNS gitu loh. Kalau misalnya kamu udah dapat kontrak kerja yang full time, kontrak
kerja yang unlimited duration itu kayak company itu susah buat mencat kamu gitu, kecuali kamu benar-benar melanggar peraturan perusahaan gitu. Dan kamu juga bebas kapan aja misalnya mau resign gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan harus mecat kamu, itu juga balik lagi kayak pertama, kenapa kamu harus mecat dia segala macam. Terus kalau kamu mecat kita juga gitu, mecat salah satu staffnya, itu ada responsibility yang harus ditanggung sama perusahaan tersebut. Jadi misalnya untuk 6 bulan pertama gaji full tuh harus tetap dibayarkan gitu. Terus nanti 6 bulan berikutnya kalau nggak salah 60% gajinya gitu. Karena kamu mecat orang karena kebutuhan company kamu gitu, bukan karena orangnya sign gitu. Jadi betul-betul di sini kontrak kerja itu bukan hal yang sepele ya, hal yang betul-betul dilindungi oleh negara, oleh hukum, dan kalaupun kamu kehilangan pekerjaan, kamu tetap dapat income untuk 1 tahun pertama, entah berupa bantuan untuk mencari kerja lagi gitu. Jadi ada coaching, terus ada pelatihan-pelatihan yang disediakan gratis oleh pemerintah kayak gitu. Jadi benar-benar supportnya kuat banget. Mudah-mudahan di Indonesia juga kita bisa menerapkan yang seperti ini ya. Jadi kalau ada yang habis kena layoff atau gimana, itu tetap bisa nambah skill lagi gitu ya untuk saya bisa dapat pekerjaan yang lebih layak dan juga lebih baik. Nah, tips-tips bekerja di Eropa itu kan. Ini aku ada foto-foto dari teman-teman di kantor kayak gitu, ke kegiatan-kegiatan di kantor gitu kan. Jadi pertama ketahui expertise kamu apa gitu. Jadi apa sih keahlianmu yang yang jadi unique selling point gitu. Kayak tadi aku bilang cari misalnya kamu pengen di Belanda gitu kan. Cari di Belanda tenaga apa yang kurang gitu kan. Nah, itu cocok nggak dengan expertise kamu? Kalau misalnya cocok, lebih mudah untuk dapat kerja di sana gitu. Terus apply sesuai kapasitas diri gitu ya. Jadi jangan apply ke lowongan-lowongan yang nggak setara dengan level kamu. Misalnya kamu masih junior gitu kan, atau kamu masih mid, masih mid lah, masih level tengah-tengah gitu. Tapi kamu tiba-tiba apply mau jadi creative director atau jadi department director atau gimana, itu udah pasti nggak diterima gitu karena mereka benar-benar lihat years of experience kamu kayak apa. Terus kalau buat yang di bidang kreatif biasanya portofolionya juga dilihat kayak gitu. Jadi benar-benar untuk milih lowongan aja kita juga harus selektif gitu supaya sedih apply nggak keterima, jangan-jangan dari pas cari lowongannya aja strategi kamu udah salah kayak gitu. Nah, terus yang nggak kalah penting juga pelajari dan hitung gaji, biaya hidup dan bandingkan dengan UMR setempat. Jadi jangan jujur mau kerja di luar negeri gitu kan, gajinya sekian gitu kan. Daripada di Indonesia gajiku cuma sekian gitu kan, nggak cukup gitu. Pelajarin dulu, jangan sampai tiba-tiba kamu udah kerja di sini gitu kan. Terus ternyata sama aja, aku tetap nggak bisa nabung, tetap nggak cukup gitu. Makanya tadi di slide sebelumnya itu untuk dapat work permit visa biasanya ada ada gaji minimal gitu kan. Jadi gaji minimal itu udah pasti lebih dari UMR. Jadi kalau kamu kerja di sini terus perusahaannya itu kamu urus visanya, kamu dapat permit visa, udah pasti gajimu itu lebih dari UMR. Intinya kamu bisa survive dan kamu nggak akan jadi beban negara gitu. Terus selanjutnya belajar bahasa setempat. Nah, ini tuh sangat penting gitu. Kenapa? Ya kita juga misalnya di Indonesia nih, kita meeting dengan misalnya orang apa ya, orang Amerika gitu kan. Tapi semua orang orang Amerika yang udah lama gitu tinggal di Indonesia, misalnya dia udah 4 5 tahun gitu tinggal di Indonesia. Ya ekspektasi kita pengennya mereka juga bisa dong belajar, mereka juga bisa bahasa setempat gitu kan. Jadi kayak misalnya meeting dengan 20 orang tapi satu orang nggak bisa bahasa Indonesia, masa kita semuanya ganti bahasa Inggris gitu kan. Jadi lebih baik kalau kita menghormati penduduk setempat gitu ya, negara setempat dengan belajar bahasanya. Kayak saya di sini di Belgia itu sebetulnya bahasa yang legalnya tuh ada 3. Jadi ada bahasa Belanda, bahasa Perancis, dan bahasa Jerman gitu. Inggris iya dipakai, tapi lokalnya sih orang itu pakai bahasa Belanda, kalau nggak bahasa Perancis. Jadi tergantung di provinsi mana mereka pindah, kerja, sorry. Nah, saya kebetulan sebelum
berangkat ke Belgia waktu itu saya udah belajar bahasa Prancis. Sekarang saya lagi belajar bahasa Belanda gitu. Jadi ada gitu kita tetap tambah ilmu ya ilmu-ilmu baru kayak belajar bahasa-bahasa baru gitu. Jadi sekarang itu modal kita itu nggak cuma bahasa Inggris. Jadi kalau bisa teman-teman juga udah mulai belajar bahasa satu lagi gitu ya, bahasa apa gitu. Nah, kemudian ini juga penting, hubungi pusat bantuan pencari kerja lokal gitu ya. Ini bisa dari pemerintah atau agensi. Nah, ini misalnya kamu ikut pasangan gitu ya untuk tinggal di Eropa gitu. Terus kamu pingin kerja gitu, tapi misalnya susah gitu. Apakah kamu karena bahasanya nggak bisa atau misalnya kamu udah apply ke banyak lowongan tapi nggak diterima-terima kayak gitu kan. Atau kamu nggak tahu nih perusahaan apa yang cocok dengan saya profesi kayak saya tuh selain profesi A itu bisa kerja di profesi apalagi sih B, C, D gitu mungkin gitu. Nah, nanti bisa dibantu ini dari pemerintah atau agensi pencari kerja. Itu seperti yang tadi saya bilang, nanti mereka menyediakan coaching, terus pelatihan-pelatihan gratis. Terus kalau mau kursus bahasa setempat juga itu biasanya ada diskon yang benar-benar gede banget gitu. Dulu waktu saya mau belajar bahasa itu kalau misalnya kita nggak ikut ini ya, nggak ikut coaching dari pemerintah, itu bisa sampai 140 € gitu kita belajar bahasa. Kalau misalnya kita ikut pusat bantuan ini, itu cuma bayar 8 € kayak gitu. Bener-bener jauh banget. Jadi kalau bisa benar-benar manfaatkan resource yang disediakan dari negara tujuan gitu ya. Dan yang terakhir, jangan gengsi coba bidang baru gitu. Karena di sini banyak juga saya perhatiin, misalnya tadinya profesi dia ini contoh nyata ya. Jadi ada teman saya tuh dokter gitu dari negaranya gitu. Tapi karena dia belum bisa bahasa lokal, dia belum bisa bahasa Belanda gitu ya. Jadi dia harus dari nol lagi gitu. Jadi dia belajar bahasanya. Terus dia waktu kerja jadi cleaning service dulu kayak gitu. Karena dia mau ngebiasain bagaimana belajar atau dengan kolega gitu ya sesama pekerjanya dengan bahasa lokal gitu. Dan nanti dia setelah kerja 2 tahun kalau nggak salah jadi cleaning service, akhirnya dia bisa ikut pendidikan lagi, pendidikan untuk praktek gitu ya, dokter di sini gitu. Udah pakai full bahasa Belanda gitu kan. Nah, dia dapat izin praktek lagi gitu di sini untuk bekerja sebagai dokter. Jadi bener-bener jangan gengsi kesempatan apapun yang bisa mempermudah kamu buat belajar bahasa setempat atau buat dapat pekerjaan di negara di Eropa itu kamu ambil aja pokoknya jangan malu kayak gitu. Nah, sekarang saya mau bahas ini terakhir juga kebetulan pendapatan di Belgia versus UMR. Kenapa di Belgia? Karena sekarang saya tinggalnya di Belgia ya. Jadi saya cuma tahu ini. Terus yang bidangnya juga bidang saya ya, interior designer, arsitek, interior arsitek, seperti itu ya. Nanti kalau misalnya mau tahu tentang bidang lain, boleh tanya-tanya atau googling sendiri juga bisa sih gitu. Nah, di sini ada tabelnya, jadi dari seniority-nya ya, junior designer, mid-level designer atau arsitek, terus senior, project leader, atau udah jadi design manager atau associate gitu. Nah, ini kisaran gajinya tuh bruto. Di sini saya tulisnya bruto. Kenapa nanti saya kasih tahu di sini? Jadi brutonya itu kisaran segini. Ini kalau dirupiahin banyak banget kan segini kayak di Indonesia waktu saya kerja nggak ada dapat segini. Ya ampun, ini tuh udah berapa? Udah 10 kali lipatnya kali yang saya dapetin dari di Indonesia. Entah kenapa profesi kreatif di Indonesia itu agak sebelah mata ya dipandangnya gitu loh. Tapi kalau di sini tuh kita betul-betul kayak dihargai dapat dapat pendapatan yang benar-benar sesuai dengan pekerjaan kreatif tersebut. Kreatif tuh bukan cuma gambar, bukan cuma urak-urak seneng-seneng kan. Itu juga capek, pakai ilmu juga, pakai belajar juga, pakai modal juga gitu kan. Nah, terus di sini ada perbandingannya dengan UMR gitu. Nah, ini kalau kamu junior, yaitu cuma sedikit di atas UMR gitu ya. Jadi kurang menarik sebetulnya kalau kamu masih junior level terus pengen di Belgia gitu ya. Tapi kalau kamu udah level itu lumayan banget pendapatan kamu itu bisa 1,5 sampai 2 kali UMR gitu kan. Jadi bisa nabung, masih bisa jalan-jalan, masih bisa belanja gitu kan. Nah, kalau udah senior interior arsitek atau udah jadi
itu 2 sampai 3 kali UMR, lebih banyak lagi. Kalau udah level manager atau associate itu udah lebih 3 kali UMR gitu ya. Jadi ya begitu, makanya kan semua dipastikan untuk dapat work permit itu supaya mereka bisa survive dan nggak jadi beban negara. Jadi udah pasti pendapatan ini dipertimbangkan matang-matang dengan UMR-nya gitu. Nah ini catatan penting nih. Jadi gaji segini itu kan masih dipotong pajak gitu ya. Jadi pajaknya itu juga tinggi. Itu kurang lebih 45% gitu kan. Tapi sistem sosialnya itu sangat kuat. Jadi di sini itu asuransi. Jadi kalau kamu dapat kontrak kerja nih gitu ya, di kontrak kerja kamu itu udah masuk asuransi kesehatan. Kalau di Indonesia itu kayak BPJS ya, tapi beda banget BPJS di sini, BPJS di sini gitu. Terus kamu juga udah dapat tabungan pensiun, kamu berhak cuti of course gitu. Terus ada juga tunjangan keluarga gitu ya. Jadi misalnya kamu punya anak berapa gitu, itu nanti dihitung kamu dapat misalnya satu anak itu kamu dapat 15% lebih dari gaji gitu, dapat tunjangan setiap bulannya gitu kan. Jadi untuk kebutuhan dasar anak lah misalnya beli kalau kamu misalnya beli Pampers atau beli susu, beli apa, itu kamu udah dapat tunjangan sendiri yang di luar gaji. Benar-benar semuanya itu ditanggung ya, ditanggung sama pemerintah, kecuali biaya hidup bulanan tentunya itu kita ambil dari gaji sendiri. Tapi kalau misalnya kayak tunjangan buat anak, kayak gitu-gitu, itu dapat. Terus pengalaman saya sendiri waktu itu punya anak di sini, itu kalau misalnya kamu baru melahirkan gitu, itu juga kamu dapat lagi cuti gitu kan, cuti parental leave namanya. Itu tuh parental leave itu kamu berhak kalau nggak salah itu 12 berbayar, bukan benar-benar full. Terus waktu saya pregnant sendiri itu juga dapat dapat cuti lagi yang benar-benar full dibayar. Jadi kayak kita di melahirkan dengan sangat bahagia gitu ya. Waktu itu saya total cuti tuh 9 bulan dan dibayar gitu. Bayang. Jadi saya benar-benar bisa full ngurus anak, fokus ngurus anak tanpa mikirin kayak aduh nanti gimana biaya hidupnya gini gitu. Alhamdulillah gak usah mikirin hal yang kayak gitu karena bener-bener semuanya tuh ditanggung. Terus waktu melahirkan pun juga begitu. Melahirkan aja tuh ditanggung sama asuransi kesehatan dari kantor gitu kan. Dulu ingat banget saya melahirkan anak itu harusnya bayar kayak 3.200 euro gitu. Tapi karena asuransi dari kesehatan dari kantor tuh cuma butuh bayar 75 euros. Bayangin kayak sampai segitunya gitu tanggungan dari pemberi kerja kepada kita gitu, making sure bahwa kita itu benar-benar taken care of dan supaya kita juga bisa berperforma baik gitu di dalam perusahaan tersebut gitu. Terus ada lagi nih buat ibu-ibu cuti menyusui, breastfeeding leave. Jadi kalau misalnya kamu masih menyusui anak kamu ASI gitu ya, 2 tahun gitu, itu kamu bisa dapat gaji 1 jam per hari gitu ya, tergantung rate gaji kamu berapa gitu. Jadi misalnya kamu setiap akhir bulan itu kamu kayak invoice sendiri, kamu menyusui berapa jam gitu ya di bulan itu gitu. Nah, itu nanti kamu bisa bisa kasih gitu, bisa kasih invoice-nya gitu ke pemerintah, nanti kamu dibayar lagi gitu. Bayangin ngasih ASI aja dibayar gitu kan, gimana nggak happy gitu. Jadi saya tuh waktu itu kayak pumping di kantor apa itu kayak aduh enak rasanya karena selain ya kita juga ngasih ASI buat anak ya juga kita juga dibayar kayak gitu. Jadi tambah semangat gitu. Nah, terus selanjutnya gaji bersih neto di pajak segini, jadi gaji bersih itu dari itu biasanya sampai 65% dari gaji bruto. Ini juga lagi tergantung status pribadi. Apakah kamu single, apakah anak punya pasangan kayak gitu. Dan semakin kamu anaknya banyak, di sini juga gitu ya. Salah satu program pemerintah supaya kita punya anak, makin kamu punya anak, potongan gajinya itu lebih kecil gitu. Jadi nanti itu biasanya bisa gini. Jadi misal tetap dipotong gitu kan, tetap dipotong segini lah gitu, 45% gitu. Tapi nanti biasanya akhir tahun direview lagi sama pemerintah. Oh ternyata kamu punya anak. Tadinya kamu anaknya satu, ternyata tahun kamu punya anak kedua gitu. Nah nanti di review itu bisa dilihat kalau ternyata kamu anaknya jadi dua di akhir tahun gitu kan. Nah, nanti itu jadinya kamu di reimburse gitu, dibalikin gitu potongan pajaknya. Oh, kita kelebihan motong pajak kamu 15% misalnya gitu. Nah, nanti dibalikin gitu. Jadi baik banget walaupun potongannya tinggi,
tapi tetap aja gitu kalau ada kelebihan jujur gitu dibalikin dan ya tentunya sangat berguna lah buat hidup kita day to day gitu. Oke, terima kasih semuanya yang udah dengerin sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Juga kalau ada pertanyaan, bisa hubungi saya langsung. Ini ada alamat email saya, boleh dicatat. Terus kalau mau lihat-lihat portofolio pekerjaan saya atau mau sharing tentang arsitektur, bintang interior arsitektur, pengalaman-pengalaman, boleh aja hubungi aja bisa di email ini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Jatmiko. Oke, terima kasih penjelasannya Sandra. Keren banget ya, Sama-sama. kayak tinggal di Belgia tuh asik banget kayaknya ya. Iya, Mungkin perlu dicoba lain kali. boleh, boleh, boleh. Eh, ini kayaknya udah ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman yang hadir di online juga di Zoom. Mungkin kita langsung tanya jawab aja ya, San ya. Boleh. Dan masih sharing dari Pertinyiin. Waduh, Pertinyiin. Ada Seperti ada dua pertanyaan, tapi yang satu ABC. Yang iya. pertama dari Bora, ibu rumah tangga di Blitar. Wah, ibu rumah tangga keren banget ini. Eh, Terus pertama struggle hidup di luar negeri itu seperti apa? Yang kedua, Mm-mm. seperti apa cara orang di sana memandang orang Indonesia dan apa culture shock selama Sandra ada di Belgia? Mungkin dijawab dulu bisa, Sandra? Bisa. Jadi struggle hidup di luar negeri seperti apa? Wah, pertama bahasanya gitu. Karena waktu itu saya nggak prepare belajar bahasa Belanda. Kebetulan saya tinggal di Belgia yang bahasa lokalnya Belanda. Kan tadi saya bilang ada yang bahasa lokalnya Perancis, ada yang bahasa lokalnya Jerman, ada yang Belanda. Saya dulu belajarnya bahasa Perancis gitu, tapi ternyata saya tinggal di yang bahasanya Belanda gitu. Jadi ya memang susah berkomunikasi sama orang lokal gitu ya, Hmm. karena orang-orang yang di sini kebanyakan bangga banget dengan bahasanya mereka sendiri gitu. Bukan mereka nggak bisa bahasa Inggris ya gitu, tapi mereka itu nasionalis banget gitu. Dan juga mereka maunya generasi selanjutnya juga tetap pakai bahasa setempat gitu. Nggak Inggris kayak di negara kita kan kayak anak dari kecil masuk TK aja udah pakai bahasa Inggris kayak gitu. Nggak tahu bahasa Indonesianya udah betul atau belum gitu kan. Kalau di sini pokoknya basisnya harus bahasa lokal dulu. Jadi struggle-nya yang pertama pasti bahasa kayak gitu. Terus kedua itu bahasa ya dingin gitu. Dingin itu suka bikin kita mager kan gitu. Terus kalau di Bali terus mendung terus kayak gitu kan. Jadi kadang suka malas keluar rumah, tapi kalau malas keluar rumah juga rezekinya nanti Dipatok dimakan ayam. ayam, nggak dimakan kita gitu kan. Tuh. Terus apalagi ya struggle hidup di sini ya di sini juga orangnya tertutup sih. Sebenarnya beda budaya gitu ya. Kalau di Indonesia tuh kayaknya kita akrab banget kan sama tetangga, kayak Nah, udah kayak keluarga deh, tetangga tuh udah kayak keluarga ya. Kalau di sini tuh bener-bener tertutup. Jadi kalau ketemu tetangga tuh cuma kayak halo, selamat pagi, apa kabar? Udah kayak gitu aja gitu. Terus kalau cuma nitip paket atau ngambil paket kayak gitu aja. Tapi kalau diajak ngobrol personal tuh biasanya enggak, mereka enggak mau terlalu terbuka kayak gitu. Khasnya orang Belgia itu mereka cuma terbuka sampai tahap tertentu. Kenapa? Saya tuh pernah tanya, karena mereka nggak mau terlalu terbuka sama orang lain, takut orang lain itu memandang mereka dengan cara yang berbeda gitu. Jadi mereka sendiri ah, selektif dalam bergaul sendiri itu selektif. Mereka cuma mau open up ke orang-orang tertentu aja gitu. Jadi takut kayak dijulitin gitu ya. ya takut dijulitin gitu. Jadi udah ada filternya sendiri gitu. Wah, oke oke. Iya, terus kalau kanan sih udah enggak ya. Sekarang kalau yang Muslim tuh udah banyak banget di supermarket lokal ya, kayak daging-daging yang halal gitu. Sekarang udah benar-benar udah dijual luas gitu. Jadi kita nggak susah-susah lagi gitu
ke toko daging gitu, ke butcher, mana daging yang halal kayak gitu. Enggak, jadi di supermarket biasa juga udah banyak ada labelnya sendiri gitu. Oke. Terus apalagi ya, ya jauh dari keluarga kita itu juga struggle loh gitu kan, cuma bisa komunikasi lewat WhatsApp gitu kan. Terus kalau misalnya kangen makan seblak atau kangen makan sambel kayak Sebelah. gitu juga struggle loh gitu. Tapi Ya. kreatif ya, jadi bisa, atau misalnya bisa usaha gitu kan, jualan gitu kan, bisa bisa gitu. Terus apa lagi? Seperti apa Eh, cara orang di sana memandang orang Indonesia? Mau mereka tuh welcome welcome aja kok sama orang Indonesia, nggak ada yang memandang kita sebelah mata sama sekali, nggak gitu. Alhamdulillah sih selama ini saya nggak pernah dapat perlakuan yang beda atau gimana ya dari mereka gitu. Terus orang-orang Indonesia yang saya kenal di sini juga kebanyakan udah bisa bahasa lokal loh, jadi mereka tuh emang hmm, bener-bener coba berbaur dengan masyarakat setempat kayak gitu. Jadi nggak ada sih orang-orang Belgia yang nyinyir gitu sama orang Indonesia tuh, nggak ada gitu loh. santai aja Terus berarti apa ya. lagi? Culture Mm-mm, shocknya apa? mm-mm. Culture shocknya. Nggak ada sih kebetulan, alhamdulillah, karena waktu itu udah pernah tinggal di Edinburgh juga kan waktu kuliah gitu. Jadi ya mirip-mirip aja sama sama di UK sama di Scotland gitu ya. Culture shocknya paling ya cuma kalau misalnya lebaran aja gitu loh. Kayak Hmm, gimana sih nggak lebaran sama keluarga besar gitu kan. Dia cuma bertiga sama suami sama anak kayaknya. nggak libur Terus lagi. nggak ada takbiran kayak gitu kan. Paling Betul, betul. itu aja sih. Tapi nggak ada yang terlalu signifikan gimana, kecuali misalnya kamu belum pernah tinggal di luar negeri sebelumnya gitu ya. Terus Mungkin tiba-tiba culture tinggal shock di banget sini. kali ya. Ya, tuh mungkin mungkin shock banget gitu. Tapi kalau udah misalnya udah pernah studi di luar negeri gitu kan, misalnya setahun 2 tahun kamu udah pernah studi di luar negeri terus tinggal di luar negeri, hmm, kayaknya sih nggak bakal ada culture shock lagi gitu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya tadi dari admin. Ini pertanyaan emang khusus karena dia istrinya lagi mau studi di Belgia katanya. Oh, Nah ini cocok. info dari temen di Belanda tuh sulit sewa rumah. Bagaimana kalau di Iya. Belgia? Terus bagaimana fasilitas pendidikan anak usia dini? Ini kayaknya istrinya bakal di Belgia beberapa bulan nih, makanya dia galau nyari rumah di sana. Oh, oke. Cari rumah, kalau pengalaman kita sih alhamdulillah gampang-gampang aja ya, nggak susah gitu. Kalau di Belanda setahu kita emang kalau nggak salah minimal kayak harus setahun kontrak kayak gitu kan. Terus kalau Hmm. misalnya kamu kuliah, aku nggak tahu nih dia kuliah S3 atau S2 ya. Kalau misalnya kuliah S3 itu biasanya kita udah nggak bisa nyewa rumah dengan harga mahasiswa gitu. Karena ada rumah yang disewakan buat mahasiswa, ada yang bukan Oh, gitu. ya ya ya, ya. Biasanya yang buat mahasiswa itu lebih murah gitu kan. Mm-mm. Jadi tergantung. Kalau S3 pasti nggak bisa sewa yang pakai harga mahasiswa karena dihitungnya Udah nggak mahasiswa jadi S3 S3 deh. itu. S2, kalau S2 gampang sih nyarinya. Di Gitu sini ya. aja banyak kok, di dekat rumah saya ini banyak yang tehur-tehur tuh, maksudnya disewakan gitu ya. Masa termasuk Oke oke. mudah, juga banyak websitenya sih. Maksudnya dari Indonesia pun kalau udah mau mulai mulai cari ada, terus biasanya Hmm. tur juga, jadi nggak usah datang dulu ke sini, bisa lihat rumahnya kayak apa kayak gitu. Terus komunikasi sama landlordnya gitu. Mm-mm. Eh, Terus Terus tadi yang kedua, fasilitas buat anak usia dini gimana? Kan Mbak Sandra juga punya anak oh nih. itu, oh iya Masih berapa? Tiga kebetulan tahun ya usianya relevan. kalau nggak salah ya. Iya, anak anak saya itu 3 tahun usianya. Jadi pendidikan anak usia dini cocok banget. Jadi di sini itu ada yang namanya crash atau daycare. Nah, si daycare ini bisa dari bayi, benar dari bayi. Kalau nggak salah usia 8 minggu udah boleh masuk Hmm. daycare. Sampai Wow. usia, iya dari 8 minggu udah bisa. Jadi kalau yang misalnya ibunya atau bapak nggak bisa jagain anak karena pekerjaan atau apa sakit gitu ya. Jadi buat masuk daycare pun ada, kalau gitu. Jadi kita nggak bisa mena-mena kayak
pokoknya gue mau masuk ke daycare aja gitu. Pokoknya buat masuk daycare itu ada kriteria beberapa poin gitu. Apakah kita Hmm. masuk kriteria yang bisa memasukkan anak ke daycare gitu. Karena di sini juga sama pemerintah juga banyak di encourage buat ngasuh anak sendiri di rumah ya. Jangan pakai daycare atau gimana gitu. Jadi Hmm. misalnya kriteria pertama salah satu pasangan ada yang sakit gitu kan, sakit Hmm. berkepanjangan gitu. Terus yang kedua misalnya dua-duanya orang tuanya kerja kayak gitu. Terus yang ketiga misalnya pemasukan orang tuanya nggak cukup kayak gitu kan. Jadi entah harus kerja more hours atau gimana. Jadi emang ada kriteria tertentunya gitu buat masukin anak ke daycare gitu. Tapi maksudnya kalau nggak bisa ke daycare pun ada babysitter bisa kita sewa, cuma babysitter mahal gitu. Oh. Kalau buat aja sekitar 12 euro per jam babysitter tuh. Kalau biayanya gitu lokal sama internasional sama apa gimana? Lokal sama internasional. Sama aja. Ada bedanya Oh, misalnya kita orang asing gitu ya, nggak ada ya. bedanya biaya sama orang lokal. Biasanya biaya itu justru kayak subsidi silang. Jadi misalnya Hmm. kalau kasus saya kan dua-duanya orang tuanya kerja gitu misalnya ya. Nah, itu nanti dilihat dari pendapatan si bapak dan pendapatan si ibu. Nah, nanti dihitung sama mereka jadi misalnya bayar daycare-nya berapa per hari gitu. Oh, berarti nggak Tapi fix ya? nggak mahal. Heeh, Berarti nggak nggak fix gitu. Dan kita disesuaikan sama juga penghasilan orang tua subsidi. ya? Oh, Yes, kayak gitu. Heeh. wah, asik Terus banget kita ya. juga bisa pilih, iya, bisa pilih mau yang full day care atau yang half day kayak gitu. Tapi nggak boleh misalnya cuma nitipin kayak sejam 2 jam, nggak boleh. Itu sih sama babysitter aja gitu. Tapi kalau emang harus half day atau full day gitu di Kalau day babysitter tuh per jam berarti bayarnya ya? per jam, iya. Dan mahal. Makanya bisa sejam 2 jam kayak gitu doang ya. Iya, Oh, tinggal ke iya. mall sebentar nonton bioskop gitu sejam babysitter. Tapi saya nggak percaya sih ninggalin sama babysitter. Hmm. Kayak Eh, gimana gitu. kenapa? Berarti lebih percaya daycare dong. Kalau Iya, dari kalau segi daycare itunya karena mah. emang udah organisasinya ya, dan kebanyakan daycare itu biasanya bagian sekolah gitu. Jadi Oh, kebanyakan orang tua di sini juga sengaja masukin anak ke daycare dulu supaya nggak kaget pas sekolah. Jadi nggak ada tuh anak yang nangis-nangis nggak mau masuk ke sekolah ke TK gitu ke playgroup nggak ada karena mereka udah tahu udah biasa. udah biasa di daycare gitu. Mm-mm. Lebih ada pendidikannya lah istilahnya kalau masuk ke daycare Yes. dibanding sama babysitter Iya, ya. Oke. karena juga bukan cuma dititipin ya, Hmm? bukan cuma main. Daycare itu ada Oh, kurikulumnya, dan yang bisa jadi pengasuh di daycare itu juga harus punya pendidikan yang sama, juga khusus gitu ya, ya, dan ya, ya. bersertifikasi. Jadi, insya Allah nggak kejadian kayak di Indonesia ya, yang disiksa di daycare anaknya, dipukul, dibanting gitu. Waduh, waduh, Enggak, waduh. karena di sini harus punya izin, nggak kayak, Betul, betul. saya mau jadi babysitter dong gitu nggak bisa gitu kayak kamu dari S1-nya memang harus udah belajar itu dan ada kurikulumnya kayak sekolah gitu jadi anak-anak udah mulai belajar belajar kayak metode Warna Montessori itu kalau gitu. Oke. familiar deh ya warna bentuk terus belajar motorik juga gitu nah terus Oke. nanti setelah 2,5 tahun itu masuk ke Clutter School namanya jadi playgroup kalau di kita bilangnya. Mm-mm. Kalau sekolah tuh gratis, nggak susah sih nyari sekolah. Yang penting pakai sistem aja. Jadi yang penting kamu milih sekolah yang dekat sama rumah aja gitu. Oke. Sekolah gratis, terus BG gitu. Ada MBG ya di Terus sana ya? ada BG bagian dari sekolah MBG-nya enak terus unik itu ada Wah. kelebihan makanan ya Ah? dari kantin sekolah itu biasanya mereka taruh ada di satu kulkas umum gitu di reception Oh. sekolah itu siapa aja boleh ambil iya kayak sup terus sayuran jadi ngebantu banget misalnya buat buat orang-orang yang full kerja nggak sempat masak gitu ya atau misalnya buat Oh. homeless homeless yang ada di Betul. sekitar ya kalau misalnya mau ambil makanan gratis Dan itu bisa mengurangi food waste itu juga ya. ya, betul mengurangi food juga gitu. Dan enak-enak loh makanannya gitu. Oke, oke, oke. Jadi Ah, nggak usah khawatir kalau misalnya mau kuliah ke sini atau mau kerja ke sini bawa anak kecil gitu ya, balita, batita di sini terjamin banget kok dan mudah aksesnya buat pendidikannya. Dan kalau misalnya anak kita pun belum bisa bahasa setempat gitu ya, hmm.
itu ada kelas khusus yang diberikan buat anak-anak yang belum bisa Apa? bahasa Belanda atau Belanda bahasa gitu. Prancis Oke. gitu. Iya, jadi biasanya ada 1 jam setelah sekolah itu mereka ada pemantapan bahasa gitu ya. Jadi nanti sama gurunya intensif gitu, one to one gitu diajak komunikasi dengan bahasa setempat. Nggak di tempat anak saya sekolah itu diceritain dulu ada anak yang baru masuk pas kelas 4 SD gitu. Jadi Hmm. basicnya dia dari Indonesia ya emang nggak tahu bahasa Belanda gitu kan. Dia cuma tahu bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah itu katanya dalam jangka waktu 4 bulan tuh dia udah bisa ngomong fasih jadinya gitu. Dan Oke. itu benar-benar sekolah yang ngajarin. Mm-mm. Keren, keren, Sekarang keren. Oke. anaknya udah kelas 6 Kita kalau nggak salah lanjut dan dia udah iya, pertanyaan udah selanjutnya aja ya. cas banget. Iya, jadi anak-anak mah masih gampang belajar bahasanya. Kalau kita Siap, siap. udah tua itu udah agak mandek belajar bahasanya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini mana nih slide-nya? Halo, slide-nya mana? Nah, ini dia. Nomor 3 dari Rensi. Ini pelajar. Wah, keren pelajar ikut kegiatan ini. Semoga Ya, nanti dapat kampus yang diinginkan lah pelajarnya ini ya. amin. Pertimbangan memilih kampus itu apa sih? Apakah ranking kampus sepenting itu? Nah, ini pertanyaan ini juga pernah saya tanyakan nih Bagus. ke suaminya sampean. Saya pernah nanya. Kenapa eh, kadang-kadang kita ngelihat ranking ranking kampus di luar negeri itu kan nggak setinggi ranking di Indonesia gitu, tapi kok kayaknya Iya. tetap bergengsi ya kuliah di luar negeri ya. Nah, itu apakah penting nggak sih ranking kampus itu? Gimana nih, San? Enggak sih, kalau menurut saya nggak terlalu penting ya. Ranking kampus sebetulnya yang lebih penting itu apakah di universitas tujuan itu ada Hmm. bidang yang betul-betul kamu butuhkan apa enggak gitu. Kayak kayak saya waktu milih Edinburgh itu karena saya emang ngincer seorang profesor tersebut gitu. Saya pengen belajar dari dia, ilmunya dari dia gitu. Edinburgh ya kalau buat ranking lumayan lah. Kalau nggak salah dulu waktu saya sekolah di sana tuh masih ranking 14 dunia. Kalau sekarang nggak tahu sih gitu. Keren. Itu kalau misalkan ke pilih kampus gitu, pilih kampusnya dulu apa profesornya dulu tuh kalau di luar negeri enaknya? Saran dari Sandra nih. Kalau ya tergantung sejauh mana kamu udah meriset Survei tentang ya. keilmuan kamu. Iya, kalau saya kan waktu itu emang udah spesifik ya pengen belajar adaptive reuse gitu. Terus dengan orang ini gitu. Nah, saya cari kampusnya ada di mana kayak gitu. Tapi dilihat lagi kan karena kita pengen kuliah pakai beasiswa kan. Biasanya beasiswa sendiri punya list kampus tujuan gitu. Ah, Nah, kalau memang targetnya pakai beasiswa, lihat dulu adanya kampus apa aja gitu kan. Kita bikin shortlist. Nah, dari kampus yang udah jadi shortlist itu dilihat, oh ini ada jurusan ini, ada ada dosen ini, ada profesor ini. oke. Jadi jangan ranking. Jadi benar-benar dilihat apakah keilmuan yang ingin kita pelajari itu ada di sana, apakah resource-nya ada, dan jangan cuma lihat itunya juga ya, maksudnya lihat konteks negaranya juga kayak apa, kayak gitu. Kalau misalnya mau bawa keluarga, bawa anak di sana kayak apa sih hidupnya, terus pendidikan anak kayak apa gitu. Jadi harus dipikirin matang-matang gitu ya. Tapi sekali lagi nggak usah cuma lihat ranking. Pokoknya banyak Oke. aspek yang harus dilihat. Intinya keilmuannya dulu sih gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Kayaknya nanti masih ada hubungannya juga nih sama sekolah-sekolah tadi. Coba pertanyaan selanjutnya tadi dari Iya. Mbak Mala ya kalau nggak salah. Coba mana eh, share screen-nya. Ah, ini dari Mala, ibu dua anak di Cirebon. Wah, keren dari Cirebon. Oke, tips mendapatkan beasiswa apa yang harus dipersiapkan, tantangan terbesar dan bagaimana mengatasinya. Ah, ini mungkin bisa dikasih tahu juga nih kira-kira beasiswa itu biasanya pendaftaran itu mulai bulan apa sih sehingga kita bisa nyiapkan sebelum bulan itu. Mungkin Sandra tahu kayak gitu-gitunya. Silakan. Ya, kalau LPDP kalau nggak salah ya, nggak tahu ya tergantung tiap beasiswa tuh beda. Kalau nggak salah Hmm. September kemarin itu udah buka deh. Tapi dicek lagi ya jadwalnya. Biasanya mereka tuh per berapa bulan gitu buka Hmm. buka pendaftaran. Saya nggak ingat persisnya gitu. Tapi kalau nggak salah setahun itu ada 2 kali intake ya.
kayaknya, kayaknya ya. Tapi dicek lagi di websitenya. Nanti kalau ada yang mau presentasi saya boleh saya share gitu. Nanti bisa diklik-klik itu linknya gitu. Nanti akan kita share Tipsnya, presentasinya Mbak Sandra tadi. Terus, iya boleh. Nanti kalau boleh email langsung, nanti saya tips mendapatkan beasiswa itu apa ya? Tips mendapatkan beasiswa. Jadi kalau dulu kan di bayangan di itu kan cuma terbuka buat dosen gitu kan. Tapi ternyata dengan mm, hadirnya LPDP dan kayak chevening dan macam-macam tuh beasiswa nggak lagi eksklusif buat dosen gitu. Jadi buat profesional yang mau melanjutkan studi juga bisa gitu. Tipsnya intinya ya persiapkan motivasi studi kamu dengan matang kayak gitu ya. Karena pertanyaannya pasti gitu kalau seleksi beasiswa kayak kenapa kamu pengen lanjut sekolah lagi? Apa motivasi kamu? Kayak gitu-gitu kan. Terus nggak usah fokus IPK tinggi gitu. Waktu seleksi juga nggak ditanya IPK kamu berapa gitu. Enggak. Yang oke, penting iya persiapkan aja bidang keilmuan kamu apa, terus kontribusi apa sih yang bisa kamu berikan lagi gitu kepada negara. Kan namanya juga kamu udah kuliah dibiayai negara gitu negara kan. ya. Nah, itu kontribusi apa yang bisa kamu kasih lagi gitu. Jadi lebih fokus ke life after-nya tuh apa gitu. Jadi tipsnya sih itu aja. Kamu nggak harus jadi orang yang paling pinter di kelas, nggak harus orang dengan IPK tertinggi, nggak harus punya banyak riset atau gimana, enggak. Yang penting jalur kamu, rencana rencana kamu tuh jelas, rencana studi, rencana karir itu jelas gitu. Terus ya persiapkan kemandirian kamu gitu ya. Karena tadi kan saya sebutin ya di luar negeri itu survival mode banget deh hidupnya. Coba bayangin kayak uangnya habis gitu kan. Gimana Mau coba minta gitu kan siapa? mau iya minta ke siapa gitu kan. Minta ke orang tua di Indonesia juga, wah baliknya ke euro lumayan nih. Iya. Dan langsung nyampe kan transfer Ya, gitu loh. betul, Kalau betul. nggak tahu sekarang ya dulu itu kayak transfer kayaknya 2 hari baru nyampe gitu. Hmm, Pokoknya nggak orang terpintar, nggak harus nilai terbaik. Intinya rencana studimu jelas, rencana karirmu jelas, terus kontribusi apa yang mau kamu lakukan, mau kamu give back ke negara gitu berarti juga setelah udah harus kamu tahu lulus tuh apa. ini ya, mau neliti apa misalkan kayak gitu juga harus sudah dipersiapkan dari awal Iya, juga ya. iya kayak gitu. Kalau kamu nggak punya bayangan tentang itu, udah pasti nggak diterima deh, kayak gitu. Dan persiapkan mental ya. Makanya itu kenapa seleksi substantif atau interview itu penting di setiap tahapan beasiswa. Oke, Karena di situ yang interview juga bukan cuma ahli di bidang-bidang tersebut ya, tapi ada kalau nggak salah ada psikolog juga gitu. Jadi mereka bisa bisa ngelihat apakah secara mental kamu ready gitu untuk siap. tinggal di luar negeri, tinggal jauh untuk kuliah di sana kayak gitu. Oke, oke, oke. Terus tantangan terbesarnya apa kira-kira? Ini tantangan dalam bidang apa nih, Bu Mala kalau boleh Mungkin diperjelas? tantangan dapat beasiswanya kali. Tentang dapat beasiswanya. Wah, waktu itu alhamdulillah sih nggak ada ya, karena waktu itu saya one shot gitu. Alhamdulillah begitu begitu nyoba pertama tuh langsung dapet gitu. Mungkin tantangannya apa ya? Karena dulu saya kan sambil kerja ya waktu daftar beasiswa, jadi mungkin Hmm, nyimbangin dulu kan kayak harus tes apa les IELTS segala macam gitu ya. Jadi tantangannya apa waktu, karena harus bisa membagi waktu buat persiapan hmm, mendapatkan beasiswa, persiapan kuliah, terus kerja juga gitu kan. Kedua, biaya, karena emang nggak murah gitu. Jadi kita juga harus betul, betul. harus siap modal gitu ya. Jadi kayak ikut les IELTS ya bisa sih belajar sendiri bisa, cuma kan lebih lama. Waktu itu kan karena ada deadline, jadi ikut les gitu biar biar cepet Betul. bisa gitu. Itu juga lumayan mahal lesnya, terus tesnya juga bayar lagi lumayan gitu kan. Ya gitu sih. Berarti Tapi tantangan terbesar itu modal, modal, ya modal tuh modal waktu dan eh, uang. bagaimana mengatasinya. Ya, 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 ya. mengatasinya bagaimana ya support dari keluarga tentunya. Kalau keluarganya secara finansial, alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya minimal keluarga support secara moral dan mental aja sih gitu. Karena ya dapat beasiswa itu nggak gampang. Terus kalau kalau nggak berhasil, jangan takut buat nyoba lagi gitu. Jadi Oh, ini kalau yang bisa ditanya ternyata
tantangan selama studi di sananya, Mbak Sandra. Oh, tantangan selama studi. Ya Ah, itu, karena jauh, kalau mau minta bantuan susah gitu kan. Kecuali ya maksudnya tetap ada sih komunitas teman Indonesia gitu kan ada. hmm. Itu kalau kita bener-bener ya benar-benar mendekatkan diri lah. Karena apa ya kalau dulu nenek saya bilang tuh sama rasa gitu. Kita sama-sama jauh, sama-sama susah, sama-sama Hmm. semuanya kita tanggung bersama kayak gitu. Terus kedua bahasa juga. Dulu tuh saya pikir bahasa Inggris tuh cuma seperti yang saya dengerin di lagu atau di TV gitu kan. Ternyata pas saya udah ke Scotland itu bahasa Inggrisnya kayak kumur-kumur. Jadi 2 bulan pertama saya tuh ingat setiap kali saya datang kuliah yang saya lakukan tuh cuma ngerekam aja gitu. Nanti di rumah saya balik saya dengerin lagi gitu. Itu dosen ngomong apa sih? Karena aksennya tuh kental banget, nggak tahu dia ngomong apa gitu. Jadi Iya, diulang lagi, iya, iya. diulang lagi, diulang lagi sampai ngerti. Jadi udah belajar bahasa Inggris kayak apa juga pas sampai di sana, aduh ini aksennya ternyata kayak begini gitu kan. Terus apa lagi ya tantangan? Aksen berarti salah satu tantangannya adalah Iya, aksen orang tantangannya lokal sana aksen. ya. Iya, iya. Udah sih itu aja sih kayaknya. Kalau yang lain makanan oke lah. Terus kalau hidup bareng-bareng yaitu tadi kalau misalnya kamu kenal apa teman-teman dari kayak PPI gitu. Kalau Hmm. ya mungkin kamu banyak-banyak main sama mereka aja biar kamu ngerasa kayak kamu tuh nggak sendirian. Nah, misalnya kamu sharing, kadang juga tuh yang namanya impostor syndrome kan kayak kamu tuh ngerasa kayak di kelas aku orang Indonesia sendiri kadang aku susah mau ngejelasin pakai bahasa Hmm. Inggris atau gimana mau curhat apa gimana kayak gitu kan nah itu kamu bisa sharing aja ke teman-teman PPI misalnya kayak gitu terus Kalau sama kalau misalnya teman-teman mau ada negara lain hmm, gitu asik nggak sih sharing-sharing juga oh asik aku gosip-gosip gitu sama justru negara? lebih banyak teman negara lain loh waktu di sana kayak Oh, maksudnya udah jauh-jauh nih sekolah sini masa temenannya sama orang Indo lagi sama orang Indo lagi gitu kan kan kita nah, juga mau memperluas network gitu nah, sebetulnya kalau aku waktu itu lebih banyak teman dari negara lain malah gitu oke. nggak sulit sih mereka oke oke aja malah mereka lebih asik lebih open minded gitu dan jarang banget ngejulid tuh iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, slide kedua. Tolong Mas Admin digeser. Mana ini? Nah, ini dari Bu atau Mbak nih, Mbak Nurbaiti Bojonegoro. Hai Kak, mau tanya untuk sistem pendidikan dan perpustakaan, perpustakaan kampus dan publik selama kuliah di Belgia. Oh ini di Edinburgh ya sebenarnya, tapi di Belgia boleh lah. Apakah ada Mhm. perbedaan mendasar dibandingin di Indonesia? Nah, gimana sistem pendidikan sama perpustakaannya? Perpustakaan sana penting banget gak sih? Di Belgia atau di Oh Edinburgh penting. itu? Oh, penting banget dan perpustakaan tuh bukan cuma bagian dari hidup akademik aja ya, tapi kehidupan sehari-hari itu juga perpustakaan benar-benar sahabat kita sih. Maksudnya, perusahaan tuh kayak tinggal jungkir balik gitu dari rumah, kayak deket dan itu aksesibel banget gitu Hmm, dari daerah-daerah perumahan. Maksudnya setiap radius 5 sampai 10 kilometer pasti ada satu perpustakaan lokal, sorry hmm, gitu. Nah, itu tuh jadi weekend itu ya. Kalau di Indonesia kan kita weekend nah, kalau di weekend itu ibu-ibu, bapak-bapak itu bawa anak-anaknya loh ke perpustakaan. Terus oke. mahasiswa-mahasiswa tuh belajar loh ke perusahaan ke perpustakaan. Kayak perpustakaan juga bikin misalnya ya emang ada zona yang boleh berisik. Biasanya zona anak-anak itu boleh berisik. Terus ada zona yang silent gitu. Itu Oh, sudah biasanya tenang. untuk yang fokus atau gimana gitu. Jadi di perpustakaan tuh bukan diciptakan image di mana kita harus harus diem harus apa kesan lihat buku aja enggak. Jadi perpustakaan tuh emang tumbuh bersama kita gitu ya sehari-hari. Kamu mau setiap hari ke perpustakaan, mau hangout di perpustakaan bisa gitu. Bahkan ada juga buku-buku yang misalnya disediakan di coffee shopnya perpustakaan kayak gitu kan. Hmm. Jadi kamu kayak nggak harus masuk jauh ke dalam nyari atau gimana gitu. Jadi dibikin supaya kita tuh deket dengan perpustakaan gitu. Itu menurutku Hmm. jenius banget sih. Itu juga kayak ngurangin kebiasaan kita itu loh. Kalau
Nih yang punya anak pasti tahu deh kita senang banget kan beliin buku buat Iya, anak-anak iya, kan iya. buku buku belajar ya, buku ABC atau angka gitu atau buku cerita gitu kan. Kalau di sini tinggal ke perpustakaan aja, boleh baca di sana karena emang tempatnya juga dibikin nyaman terus lucu buat anak-anak gitu. Atau Hmm. pinjem dibawa pulang gitu. Nanti ya udah kita nggak numpuk buku di rumah gitu loh. Kan lebih budget efisien juga ya, kita nggak banyak-banyak Iya, beli buku-buku kayak gitu ya. Karena kan ada usianya kan, biasanya cuma sampai umur sekian anak tertarik baca buku ini kayak gitu. betul, betul, betul. Terus sistem pendidikan ya, Hmm, perpustakaan, sistem pendidikan gitu ya. Jadi kalau di sini bebas, kamu mau cari resource di perpustakaan atau di luar kayak gitu. Tapi hmm. nggak apa ya nggak susah sih sistem perpustakaan di sini tuh kayak kamu kalau mau minjem buku atau apa kamu bisa booking pakai aplikasinya gitu online. Kamu bisa lihat. Biasanya kalau kampus itu kan ada beberapa perpustakaan yang biasanya ada gedung A, gedung B, gedung C Ya, gitu. ya. Itu kamu bisa lihat dulu di aplikasinya gitu nih bukunya Ada ada apa di enggak gitu. perpustakaan yang mana ya available Oh, udah lagi ini ya, jam. terintegrasi ya berarti antar perpustakaan tuh kita Iya, udah bisa udah. ngeliat. Wah, keren. Terus misalnya bukunya lagi dipinjam, kita bisa lihat ini orang ini minjem sampai kapan. Karena minjem itu kan ada durasinya. Nanti kita Ya, bisa ya, request ya. diperpanjang, diperpanjang gitu kan. Nah itu kita bisa monitor gitu kan. Oh ini nanti kira-kira bakal balik tanggal sekian kayak gitu. Jadi kita Itu bisa persiapin gitu. kalau Bisa minjem buku bisa research. diantar ke rumah langsung nggak? Kalau kamu yang disability kalau nggak salah bisa ada layanannya begitu. Tapi biasanya Wah, orang yang kayak disability gitu mereka punya sertifikat tertentu jadi kita nggak bisa pura-pura juga gitu. oh gitu. Nah, ini Mm-mm. keunggulannya Perpus Bung Karno itu buku bisa diantar sampai ke rumah kamu ya. Silakan pesan Mantap. lewat apa? Silahkan lewat nomor WhatsApp kita. Sekalian Oke. promosi nih. Bisa dikirim ke Tapi sini khusus nggak Blitar Raya perpustakaan ya. yang pintarnya? Tapi khusus Blitar Raya aja ya. Oke, oke. Nanti kita antar ke langsung ke rumah kamu buku yang pengen kamu baca dari sini. Cie. Oke, Mm-mm. lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Mbak Sabrina. Kayak saya tahu Mbak Sabrina ini. Kan adiknya Zina. Nah, apakah ada tips agar CV atau profil kita bisa lebih dilirik perusahaan luar negeri? Terus nilai plus apa saja yang perlu kita tingkatkan? Habis itu perbedaan kultur budaya kerja Indonesia dan Belgia gimana? Terus persyaratan bahasa Belanda atau Prancis kalau belum bisa masih belajar tuh gimana? Nah, ini bahasa Fadil naiknya agak lumayan ini ya. Bahasa basi. Tapi kita penting ya buat yang lain juga perlu tahu ini. Iya, pasti pasti Mbak Sabrina ini nanya karena pingin yang lain juga dapat dapat informasi ini gitu kan. Betul. Hmm. Apa tips agar si profil kita bisa lebih dilirik kan? Tadi kayak yang saya udah jelasin kan, ketahui dulu expertise kamu apa. Terus harus strategis. Hari itu di Hmm, negara itu butuh apa ahlinya kayak gitu sih. Jadi bukan kayak desain CV-nya bagus gitu kan atau motivation letternya bagus hmm, bahasanya gitu kan. Bukan gitu. Intinya kalau keahlian kamu memang diperlukan oleh negara tersebut, perusahaan ya. tersebut pasti dilirik kayak gitu sih. Mm-mm. Dan nggak usah nyantumin banyak-banyak dari riwayat pendidikan tuh cukup S1, S2 apa gitu. Nggak usah dari TK, SD, Pendidikan SMP terakhir, gitu nggak pendidikan yang usah. sesuai mungkin ya. Ya, pendidikan itu terus kayak apa ya training-training yang terlalu banyak gitu kan. Pokoknya yang sesuai dengan Sertifikat-sertifikat. lamaran aja kan. Hmm, iya benar. Jadi makanya Oke. CV itu jangan merasa kayak udah pernah udah bikin satu gitu ya, tinggal sebar gitu. Enggak. Jadi lihat dulu kalau bisa CV itu dibikin sesuai dengan lowongan yang mau kita apply. Jadi itu salah satu triknya gitu Oke. supaya supaya apa ya tepat sasaran gitu pas si recruiternya ngebaca juga oh ya ini relevan banget gitu jadi kayak nggak capek ah ini generik banget gitu. Terus nilai plus yang perlu ditingkatkan dari apa nih? Maksudnya dari CV mungkin maksudnya ya. Atau dari diri kita itu apa dalam Dari diri kita merekrut ya ke kalau perusahaan dari kalau CV kita kan mau tadi melamar ke itu ya perusahaan luar. dari kita ya itu belajar gitu kan itu penting banget gitu kan apalagi kayak di sini tuh bukan bahasa Inggris kan bahasa utamanya gitu loh Hmm, jadi kalau bisa kita bisa bahasa lokal kayak gitu kan. bahasa lokal. Terus ya apa ya kalau di Indonesia tuh kita terbiasa
gak ada kan sistemnya kayak apa lu mau gua ada gitu. Jadi kayak satu role itu harus bisa ngerjain macam-macam ya kan. Kalau di sini tuh nggak terlalu begitu. Kalau bisa emang kamu tuh ahli banget di bidangnya kamu gitu, di profesinya kamu ahli banget gitu. Jadi kayak kayak saya nih sekarang, ya saya interior arsitek, tapi saya punya kekhususan. Kekhususan saya itu adaptive reuse dan Hmm. bangunan kantor gitu. Jadi makanya waktu saya Hmm. apply kerja juga gitu kan, saya juga udah cari nih, oh perusahaan ini fokusnya workspace gitu. Jadi saya ngelamar ke situ gitu. Bukan saya tuh ngelamar kayak ke desain agency yang misalnya dia bikin hotel Umum juga, gitu. bikin restoran Oh. juga, bikin apa Oh. gitu. Maksudnya pasti Lebih banyak spesifik ya. pelamar lain, iya lebih spesifik. Jadi pasti banyak pelamar lain juga yang ahli bidang itu. Sementara mungkin kita pengalaman di bidang hospitality cuma setahun 2 tahun gitu kan. Jadi benar-benar spesifik gitu. Lowongannya apa sama skill kita gitu. Oke. Terus Kalau perbedaan kulturnya? perbedaan kultur. Oh, kalau di sini, kalau sama teman kantor itu nggak kayak di Indonesia juga. Kalau di Indonesia kan kita kayak hangout gitu ya, weekend sama teman Ah, kantor, kayak gitu ya. Kalau di sini tuh enggak. Kan saya bilang tadi, orang Belgia tuh tertutup gitu kan. Jadi ya udah kita hahaha hihinya di kantor aja, tapi di luar kantor ya kita kembali ke keluarga masing-masing. Sebetulnya enak juga loh kayak gitu. Jadi kayak minim gosip di kantor, terus kita lebih lebih produktif di kantor gitu kan. Terus nggak ada bener-bener loh kalau jam kerja udah di luar jam kerja tuh nggak ada yang ngeganggu kita beneran. Nggak ada itu ada yang HP WA bunyi nggak? notifikasi. WA tengah malam nggak ada nih. Oh nggak ada, serius Wah, ini nggak saya ada, masih suka total WA nggak tengah ada. malam padahal. Iya, terus mereka tuh kayak Hmm. nggak nanya gitu loh, maaf bisa diganggu gitu. Enggak, mereka tuh cuma butuh misalnya buka kalender ya, Google Calendar atau Ah, Microsoft Calendar, kita lihat jam kerja kita, misalnya kita atur, makanya itu juga pentingnya kita kayak update terus jam kerja kita. Misalnya kita kerja, karena di sini kan juga bisa flexible working gitu kan, kamu oke oke. kerja kapan aja gitu kan. Tapi kayak kamu ngeset, aku kerja cuma dari jam 9 17 gitu. Ya udah mereka tuh kayak begitu udah jam 17.01 ya udah nggak ada yang hubungin kamu lagi gitu. Atau jam 8 nggak ada yang kamu kayak nanti kita meeting ya, enggak. Semua tuh bener-bener di dalam jam kerja kayak gitu. Bener-bener mereka tuh menghargai banget waktu personal dan waktu kerja kamu gitu. Dan ada gitu kayak tiba-tiba besok disuruh lembur, itu nggak ada. Disuruh lembur itu maksudnya dari awal dari wanti-wanti. Ini pengalaman kemarin aku baru lembur ya. Jadi itu udah 1 bulan sebelumnya dibilang kayak ini, perhatikan ya mungkin di tanggal segini sampai segini kita perlu lembur. Jadi kamu persiapkan aja. Misalnya kamu mau organize, ini misalnya kayak saya nih ya, misalnya. Ah, Jadi kan saya bisa ngatur kan kayak dengan suami gitu. Ini aku hari Sabtu Minggu aku harus kerja juga gitu. Nanti tolong titip jaga anak kayak gitu kan. Jadi kamu juga udah bisa mempersiapkan sebaik-baiknya gitu kondisi di rumah supaya kamu bisa kerja gitu pada saat weekend gitu. Dan tentunya oke. lemburnya dibayar gitu. Nah, itu yang penting sih. Kalau Iya, pelayanan publik di sana atau mungkin PNS-PNS di sana kalau mungkin pernah dapat info gitu juga sama ya untuk culture budayanya. Tepat waktunya itu, kayaknya flexible iya workingnya itu. kayaknya sama aja semua gitu. Wah, keren ya Mhm. berarti. Emang Udah emang udah budayanya established begitu berarti. sih di sini. Ah, Iya, pokoknya top sih kalau apa untuk budaya kerjanya di sini tuh bener-bener nggak ngeganggu waktu keluarga. Itu kayak buat kita ini dan waktu personal ya kita kita hmm. ini ya oke lah. Work life balance-nya juga oke kayak gitu. Mm-mm. Terus kalau belum bisa bahasa lokalnya gimana nih? Persyaratannya Sama, saya juga ap- belum lancar kan bahasa Belanda. Saya tuh nggak ada juga masalah belum. banget tuh kayak gitu. Ya susul lah gitu. Kadang-kadang itu juga sebenarnya jadi ke diri kamu sendiri sih gitu kan. Ah, Misalnya oke. nih ya, misalnya saya dapat klien gitu kan. Kliennya maunya desainer yang bisa bahasa Belanda gitu kan. Tapi kan misalnya saya belum lancar gitu kan. Ya Hmm, udah kalau kliennya nggak mau ya udah jadinya kamu nggak pegang proyeknya gitu kan. Tapi ada juga maksudnya klien yang mau kayak ngasih kita kesempatan gitu. Maksudnya mereka paham kita belajar. Sebenarnya banyak kan yang itu loh. Mereka itu justru menghargai banget kalau kita kelihatan berusaha ngomong pakai hmm. bahasa mereka. Jadi meskipun kita bahasanya berantakan atau apa, ya udah Salah-salah gitu. dikit Tapi nggak biar apa-apa gitu ya. ini salah sedikit nggak apa-apa, sama aja. Maksudnya mereka juga kan ngomong bahasa Inggris ke kita itu juga bukan mother tongue-nya mereka kan. Mereka juga Betul. salah-salah. Jadi
ya udah itu toleransi aja. Maksudnya mereka ngomong bahasa Inggris ke kita ngomong bahasa Belanda ke mereka itu sama-sama kita sendiri belajar bahasa asing gitu kan. Jadi di situ menurut saya sih toleransi mereka sangat tinggi buat orang yang masih belajar bahasa kan. Jujur aja kalau Paham. kamu belum bisa bahasanya jangan di CV atau di motivation letter kamu ngomong udah lancar gitu terus ternyata pas di interview nggak Belum bisa lancar. karena itu pasti banget iya loh pasti banget di interview tuh kamu di interviewnya pakai bahasa setempat kayak gitu. Tapi nanti pas di dunia kerjanya sih kalau pengalaman saya ya mau ngomong pakai bahasa Inggris juga yuk yuk aja nggak apa-apa gitu. Dan ya itu berarti masukan buat teman-teman di sini ya kalau belajar bahasa asing atau bahasa Inggris kita masih salah-salah nggak usah malu, harus berani. Oh nggak usah. Hmm. Ngomong Terus aja ini yang penting. buat Mbak Sabrina ya, mungkin besok kamu saya ajak buat jadi narasumber di sini karena baru lulus S2 katanya nih. Iya ini menarik juga Apalagi PNS, nanti. pasti ada tips-tips khusus untuk Nah, apalagi PNS-PNS kita PNS nih. gitu kan. Mm-mm, Oke, terima betul. kasih Mbak Sabrina atas pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Dari Dwi, ini kayaknya teman kantor kalau ini nih. Oke, modal apa yang perlu dimiliki seseorang yang ingin menempuh studi desain interior? Dan menurut kamu seperti apa konsep coworking space yang ideal untuk diterapkan di perpustakaan Indonesia? Nah, Wah, gimana? ini ada konsultasi gratis ya. Konsultasi desain. Nggak apa-apa, nanti aku jawab coba sedikit Oke, ya. pertama modal Oke. untuk seseorang yang ingin menempuh studi desain interior itu apa sih? Apa cuma sekedar pengen aja, cek, atau harus bisa apa gitu? Itu bener loh, bisa. Aku juga dulu modalnya modal pengen. Oke. Gitu. Karena suka gitu. Kalau dibilang gambarnya bagus, enggak juga. Sekarang aja kalau gambar itu bisanya kayak doodling sama anak kayak gitu kan. Tapi kalau disuruh gambar yang gambar perspektif yang cantik gitu udah hilang kemampuannya gitu kan. Jadi modal, niat, keinginan, passion itu. Karena bidang ini itu kalau kamu nggak punya drive yang kuat tuh susah. Apalagi buat yang udah berkeluarga, buat ya buat cewek juga itu sebetulnya bidang yang susah karena bidang ini tuh mengglorifikasikan kayak lembur terus ya kayak gitu deh kerja-kerja overtime itu diglorifikasi banget sama bidang ini kayak gitu kan Hmm. tapi ya kembali lagi kalau itu emang passion kamu itu kemauan kamu kamu punya niat yang kuat kamu pasti bisa survive gitu aku kayak udah berapa tahun nih dari 2013 lulus udah 12 tahun ya berarti menggeluti bidang ini alhamdulillah nggak pernah pindah dari bidang ini gitu karena ya emang passionku di situ gitu aku bener-bener bener-bener suka dan bidang ini apalagi kalau misalnya kita mendesain sesuatu terus kita presentasikan ke klien atau proyeknya udah jadi terus kliennya tersenyum lebar terus kayak terima kasih ya mbak wah itu wah seneng banget Happy gitu. banget ya. Happy, happy banget. Jadi kayaknya, wah, cucuran air mata atau kerja lembur berapa bulan kemarin tuh kayaknya worth it banget gitu. Selain modal niat juga modal biaya. Karena bidang studi ini tuh nah, nomor satu kan dokter ya, Mas. Kan. Kedua tuh Hmm. beli spidol aja berapa ratus ribu satunya gitu kan. Tapi sebenarnya nggak perlu ya karena kebanyakan kita kayak beli-beli kayak stationery yang mahal kayak gitu kayak FOMO aja sih kayak ih lihat dia pakai itu bagus, ih ini Ini lucu bagus kayak gitu. gitu kan. Ya ini lucu kayak gitu kan. Jadi tapi mahal, market mahal. Terus modal apa lagi? Modal kesabaran. Yang penting sabar. Motong-motong market tuh tipis-tipis tuh itu melatih kesabaran. Kalau kamu orang yang nggak sabar, sebenarnya boleh juga sih masuk bidang ini. Nanti kamu jadi terlatih jadi orang yang sabar gitu. Terus misalnya bawa market naik kereta atau naik ojek, terus ketiup angin, hancur gitu kan. Gitu Aduh, kan. sedih Iya, banget. jadi modal modal kesabaran juga. Iya. Dan apa ya, nggak perlu ngerasa kayak kalau mau masuk bidang ini aku harus jago gambar atau aku harus punya taste yang gimana gitu kan. Yang Nggak bagus harus gitu. gitu. Mm-mm. Karena nanti semuanya bisa dipelajarin pas kamu lagi kuliah gitu. Oke. Terus tadi konsep Oke. coworking space yang ideal untuk diterapkan di perpustakaan Indonesia. Nah, berarti kira-kira ini coworking space yang adem, sejuk ya, karena di sini kan panas dan Oke, humid ya. asik. Kira-kira apa Itu nih konsepnya nih? sebetulnya
Wah, aku jujur udah nggak tahu sekarang di Indonesia itu perpustakaannya kayak apa sih gitu. Tapi kayaknya ada perpustakaan yang baru tahun ini apa tahun lalu ya. Itu Ah, udah bukan rasanya udah bukan kayak perpustakaan tuh kayak tempat hangout bagus banget. Jadi apa coworking space yang ideal? Ya intinya ada zonasi pertama ya. Maksudnya zonasi itu bikin area yang boleh berisik, maksudnya boleh diskusi, kerja kelompok, oke. ngobrol gitu kan. Dan ada zona yang benar-benar buat fokus work gitu. Jadi jangan disatuin, jangan nggak ada pembatasnya, jangan nggak ada akustiknya kayak gitu. Jadi benar-benar harus zona yang seperti itu. Jadi orang juga jelas gitu, oh di sini saya boleh berisik, oh di sini saya nggak boleh berisik, kayak gitu kan. Hmm, Terus kalau bisa disediakan fasilitas lain yang bikin orang nyaman, tentu selain WiFi yang cepat, terus air conditioning ya, karena kan di memadai. Indo kan Oke. tropis ya gitu kan. Iya, jadi suasana yang nyaman untuk orang mengunjungi coworking space tersebut kayak gitu. Terus kalau bisa bikin coworking space yang gratis, alhamdulillah. Jadi semua orang bisa akses gitu kan, supaya kita Hmm. bisa benar-benar support berbagai kalangan kayak gitu kan. Terus fasilitas lain yang tadi juga misalnya bisa bikin coffee shop atau apa gitu daripada orang ke coffee shop beli kopi 50.000 terus berjam-jam itu kasihan loh orang coffee shop yang di situ yang punya coffee shopnya gitu kan kayak mendingan emang udah ke coworking space yang emang udah disediain aja gitu kan, gitu loh. Ya Betul, nanti kalau baik. mau tanya lebih lanjut boleh boleh hubungin langsung gitu. Oke. Kirim foto Oke, ini ya lingkungannya kayak apa nanti biar bisa kita diskusikan. boleh. Oke, Nah ya itu juga karena harus lihat dulu lingkungannya kayak apa gitu. betul. Mm-mm. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Batari, seorang mahasiswi dari Jakarta. Batari, oke. Hai Kak Hmm, Sandra, apakah mungkin untuk mendaftar LPDP S2 jika baru lulus S1? Terus, mm-mm, apakah harus ada pengalaman yang didapat terlebih dahulu? Dan kira-kira persiapannya apa aja? Terima kasih Kak Sandra dan Kak mm-mm. Jatmiko. Ya, sama-sama, Dek Sama-sama Batari. Wah, Batari. Iya, jadi hai juga Batari. Jadi pertanyaan pertama ya, apa mungkin untuk mendaftar LPDP S2 jika baru lulus S1? Mungkin, dan itu banyak juga kok yang lulus seleksi beasiswanya gitu kan. Cuma Hmm, kalau ada saran, kalau aku boleh kasih saran gitu ya, lebih baik sebenarnya kamu cobain kerja dulu gitu. Jadi kamu bisa terserah ya mau kerja misalnya kamu ke bidang akademik atau kamu mau ke bidang praktik kayak gitu ya, ke hmm, profesionalnya gitu. Supaya kamu lebih paham ilmu apa sih yang kamu betul-betul suka. Ilmu apa yang pengen kamu perdalam gitu. Karena hmm, kebanyakan sebetulnya di luar sana tuh banyak ilmu-ilmu yang belum kita pelajari pada saat kita kuliah gitu loh. Jadi masih banyak yang bisa kita gali lagi gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah dapet tuh pengalaman-pengalaman seperti itu kan tentunya membuka wawasan kita lebih luas lagi gitu kan. Jadinya pada saat kita mencari bidang studi untuk pendidikan kita selanjutnya kita lebih jelas lagi. Misalnya kan kalau mau daftar S2 aja kan kita mesti kayak ngasih research research proposal dulu kayak gitu-gitu ya, kan ya. motivation buat studinya apa. Itu juga untuk daftar kampus itu kepake loh gitu. Dan akan lebih kuat chance kamu lebih besar lagi kalau kamu udah punya pengalaman pengalaman tersebut sih gitu. Jadi Hmm, apa ya, kamu jangan flying blindly gitu. Kalau bisa kamu udah punya pengalamannya dulu. Ini jadi sekalian udah tahu ngejawab petanya gitu pertanyaan ya. yang kedua ya. Iya, Ah, apa harus ada pengalaman? Ya sebaiknya iya, tapi enggak juga nggak apa-apa. Cobain aja kayak gitu. Intinya itu sih jangan takut nyoba. Tapi kalau ada pengalaman lebih baik. Sebenarnya bukan lebih baik ya chance-nya emang mungkin lebih besar, tapi sebetulnya buat diri kamu sendiri gitu, supaya kamu sendiri lebih paham kamu sukanya apa, yang ingin kamu perdalam apa, atau kalau misalnya kamu ingin berkontribusi kepada negara, kamu sendiri lebih tahu gitu, oh negara saya tuh ada kesenjangan ilmu ini yang di negara saya belum punya, atau di bidang saya belum punya. Nah, jadinya
lebih ada lagi gitu motivasi kamu dan pendidikan kamu nanti lebih tepat sasaran gitu pada saat nanti kuliah S2 atau S3. Jadi ilmu yang kamu dapat benar-benar bisa kamu terapin gitu. Jadi nggak cuma kayak aku belajar ini tapi nanti pas aku pulang ke Indonesia goodbye gitu kan kayak ilmunya nggak dipakai lagi gitu kan. Kan yang diharapkan adalah ilmu yang kamu dapat itu kamu bisa apply kan di kehidupan kamu selanjutnya gitu kan. Jadi itu sebetulnya pentingnya punya pengalaman dulu dan pengalaman itu bisa apa aja ya. Pengalaman magang bisa, misalnya pengalaman kamu misalnya bantuin orang tua kamu bangun rumah, renovasi rumah, misalnya mau mau jadi aku nggak tahu Batari Batari kuliahnya apa nih gitu kan. Misalnya kuliahnya sama-sama arsitek gitu kan. Nah, itu misalnya pengalaman bantuin orang tua kamu renovasi rumah itu juga pengalaman gitu. Terus kamu menemukan knowledge gap gitu di situ gitu kan. Misalnya belajar dari tukang ada knowledge gap apa kayak gitu kan. Nah, itu bisa jadi mungkin itu yang pengen kamu dalami gitu pada saat kamu studi S2 gitu. Terus Oke. selanjutnya, apa saja kira-kira persiapannya? Itu tadi ya selain pengalaman, yaitu juga lihat lagi ke beasiswa masing-masing, persyaratannya apa aja gitu kan. Kalau misalnya bahasa, ya itu kursus bahasa, terus tes juga buat dapat sertifikasi bahasanya. Terus biasanya ada tes kesehatan gitu kan untuk negara-negara tertentu tuh ada minta sertifikasi tes kesehatan dulu kalau UK itu foto foto toraks kalau nggak salah itu. Terus Oh, kalau dulu mau ke Belgia itu tes pup, pup kita dites supaya tidak ada virus dan bakteri kayak gitu ya. Jadi wow, ya pokoknya setiap detail negara banget ya. iya. Jadi ada benar-benar dilihat deh persyaratan tes kesehatannya apa aja gitu kan. Terus apakah butuh asuransi atau gimana kayak gitu-gitu sih. Hmm. Dan ya itu yang paling penting sebetulnya persiapan mental. Karena sekali lagi kamu bakal kalau kamu pengen ke luar negeri ya yang udah jelas beda benua, beda jam segala macam itu kan jauh banget. Jadi mentalmu pun harus siap buat hidup mandiri, buat survival gitu. Dan apa ya, kalau misalnya kamu stres atau apa, kamu tahu coping mechanism yang cocok buat kamu, kayak gitu-gitu. Intinya sebelum kamu memutuskan buat berangkat, kenali sendiri diri sendiri kamu dulu gitu. Kamu pahami dulu diri sendiri. Kamu maunya apa, kamu sukanya apa, bagaimana kalau kamu stres, bagaimana kalau under pressure, kamu jauh, kamu susah cari bantuan kepada keluarga, kayak gitu-gitu. Kira-kira Intinya udah tahu kayak gitu. kalau healingnya mau apa gitu udah tahu harusnya tahu Yes, ya. gitu kan. Dia Iya, mengenal diri misalnya sendiri dulu. nah, benar. Jangan sampai nanti pas udah kita berangkat ke sana itu kan kita stres terus amit-amit kita mengakhiri hidup kita kayak gitu. Aduh, jangan sampai kejadian karena itu banyak banget loh yang kayak gitu. Hmm. Aku dapat cerita dari adik aku tuh dulu teman-temannya ada yang kayak begitu gitu. Karena itu karena merasa sendiri, merasa jauh dari keluarga, merasa nggak bisa dapat bantuan kayak gitu. Jadi benar-benar persiapan mental itu juga utama gitu. Oke. Mungkin kalau persiapan lainnya kayak menjelang lulus S1 udah les-les bahasa Inggris, tes-tes TOEFL, biar nanti pas ada lowongan beasiswa itu sudah siap gitu ya Kak Sandra ya, kira-kira Iya, ya. iya, tapi maksudnya kayak pengalamanku ya, Ah, yang les kebut intensif itu juga ada sih gitu. Jadi ya, kalau tapi emang kan yang kayak, tesnya yang wih, susah. Tesnya kan kadang-kadang kita susah terbatas waktu, kuota dan lain sebagainya. ya itu dia. Ya betul makanya kan itu challenge-nya. Pokoknya makanya kan harus bisa menyeimbangkan semuanya gitu kan. Mm-mm. Oke, udah nggak ada pertanyaan lagi nih sepertinya. Terima kasih banget Oke, loh Sandra sudah mau berbagi, sama-sama. sharing-sharing ilmunya, sharing-sharing pengalamannya. Banyak banget nih Iya, insight-insight baru yang bisa kita dapatkan hari ini. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan berguna terus ya, menginspirasi buat semuanya. Dan kalau masih ada yang mau ditanyain, jangan jangan takut buat reach out ke saya directly ya. Oke, siap. Oke. Oke, kawan-kawan, karena ini juga waktunya sudah sore hari, kalau Sandra sana menjelang siang. Iya. Ah, mungkin kita sudahi saja pertemuan kita kali ini. Jangan lupa nanti kita akan ada, jangan lupa mengisi presensi ya. Kita sudah siapkan presensi, nanti tolong diisi teman-teman. Terus pastikan juga apa?
nanti ini akan kita upload di YouTube, jadi teman-teman yang terlewat mungkin bisa lihat nanti di YouTube. Dan juga kita ini akan rutin, jadi insya Allah bulan depan, bulan depan akan ada lagi dan stay tune di apa media sosial perpustakaan Bung Karno. Kayak gitu aja. Oke, Terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya San. Terima kasih. Dadah. Boleh live San, nanti kita lewat WA aja lanjutannya.